Gadis cantik baru saja dipecat dari kantor. Dengan suasana hati yang sedih, dia berjalan di jalanan. Tak disangka, seorang pemuda yang lewat berkata, gadis itu akan mengalami bencana besar. Gadis itu melihat pemuda itu berpakaian kuno. Dia bahkan meniru orang lain menjadi dukun, tanpa tahu bahwa pemuda di depan adalah seorang ahli Feng Shui. Kalau tidak percaya, terserah saja. Bagaimanapun juga, itu akan segera terjadi. HMPH. Hari ini kamu beruntung. Lain kali aku lihat kamu lagi. Percaya atau tidak, aku akan memukul kepalamu. Tak lama kemudian, wanita cantik itu merasa tidak enak badan. Ternyata menstruasinya datang lebih awal beberapa hari. Aku sendiri tidak bawa pembalut. Mau telepon tapi tidak tahu harus telepon siapa. Tidak disangka saat itu ada pria muda datang membantu. Cepatlah. Sekarang di luar tidak ada orang. Buka sedikit pintunya. Aku akan mengantarkan barangnya ke dalam. Wanita cantik itu tampak bingung. Apakah yang dia katakan tadi tentang bencana darah? Itu maksudnya ini. Gadis cantik langsung mengejar pria muda. Kampungan. Bagaimana kamu tahu aku mau ke sana? Aku tadi menyelamatkanmu. Kamu malah tidak berterima kasih padaku. Kamu masih memaki aku. Layak kamu dipecat. Bagaimana kamu tahu aku dipecat? Kamu benar-benar bisa meramal. Memang begitu. Tapi tentang situasimu itu, aku tidak meramalkannya. Aku melihatnya dari wajahmu. Wajah saya. Benar. Lihat pipimu. Merah di tengah, biru di tepi. Ini disebabkan oleh energi hati. Mengakibatkan energi hati berbalik ke atas. Langit mulai lebih awal. Tak disangka, penampilanmu yang kuno dan sederhana. Tapi kamu malah tahu pengobatan Tiongkok. Itu karena aku ini, botol hitam berisi kecap, sembunyi rapat-rapat. Kalau begitu, hitung lagi untukku, apalagi yang tidak berjalan lancar. Baik. Aduh, kamu sebentar lagi akan mengalami kerugian. Kenapa kamu tidak percaya? Tak disangka pemuda itu malah membawa cewek cantik ke kedai mie. Makan 2 mangkuk besar. Dia benar-benar menghitung dengan tepat. Kalau kamu makan dan orang lain bayar, pasti akan mengalami kerugian. Aduh, aku nggak akan makan barangmu dengan cuma-cuma kok. Aku selalu sangat akurat dalam meramal. Biasanya orang, aku bahkan belum meramal untuk mereka. Aku bilang, peramal, kenapa kamu gak tinggal di gue saja untuk meramal? Ngapain ke sini? Aku datang untuk mencari istriku. Aku harus menikahi istriku dan masuk rumah tangga dalam sebulan. Aku harus menikahi istriku dan masuk rumah tangga dalam sebulan. Wanita ini aku merasa sangat familiar. Dia sangat cantik. Bagaimana mungkin dia dari desa kalian? Suking bukan dari desa kami. 5 tahun lalu aku menyelamatkannya. Jadi dia setuju menikah denganku. Kamu ini cuma pandai berbohong. Orang dalam foto ini memang bernama Suking. Dia adalah salah satu dari 2 cantik King Zhou. Kabarnya sudah dijodohkan dengan tuan muda ketiga keluarga Mi. Hanya dengan kamu ingin menikahi dia. Kamu bilang apa? Cantik. Istriku selingkuh. Membuat aku kena topi. Hei, lepaskan aku. Aku paling benci dipanggil cantik. Ingat, namaku Bai King Liu. Daliu ah. Kamu bilang. Istriku. Apakah dia selingkuh dariku? Daliu. Orang Suking juga baik kok, wanita cantik dan kaya dari King Zhou. Bagaimana mungkin dia menikah denganmu? Tunggu dulu. Kamu mau apa? Sejujurnya, kamu malah gak senang. Memangnya dia gak mungkin menikah denganmu? Bukan. Daliu, kamu kali ini benar-benar akan mengalami bencana besar. Dan ini adalah pertanda buruk. Kamu sakit apa? Kamu yang punya dada besar. Orang kampung ini bilang, apakah itu benar-benar terjadi? Lebih percaya apa yang ada daripada yang tidak ada. Hei, di mana orangnya? Kamu. Kenapa kamu lari begitu cepat? Aku lari buat apa? Kamu kan sudah tidak di restoran lagi. Aku di sana ngapain di situ? Kamu bilang apa? Sebenarnya aku mengalami bencana berdarah seperti apa? Kamu juga tidak percaya apa yang aku katakan. Kalau kamu tidak segera berubah sikapmu itu, sepanjang hidupmu kamu tidak akan menikah. Kamu mau bilang atau tidak? Naik 3 turun 5 bergerak menyala. 2 persimpangan bisa mengenakan pakaian. Ada pakaian, keberuntungan dan malapetaka berubah. Kamu ngomong apa sih? Masih bisa diselamatkan. Pakai ini. Di musim panas begini aku harus pakai rompi kulit domba. Kalau bukan karena kamu cantik, aku nggak akan kasih kamu pakai. Cantik? Kasih uang dong. Episode 7. Cantik? Beri sedikit uang. Halo. Bai King Liu, kamu membunuh adikku. Hari ini aku akan membalas dendam untuknya. Li, apa itu Dabiao? Segera lari. Berhenti. Kemanapun kamu lari, aku pasti bisa menemukannya. Hei, sepertinya kamu terluka. Lepaskan bajumu. Aku akan mengoleskan obat untukmu. Obatku ini mahal loh. Kalau bukan karena kamu cantik, aku nggak bakal rela mengeluarkannya. Untung saja. Untung aku mendengarkanmu. Memakai rompi kulit domba. Kalau tidak, pisau lidah biau ini langsung membelah perutku. Hei, aku hampir mati.
Apa kamu akan mengoleskannya atau tidak? Episode 8. Halo. Aku hampir mati. Kamu benar-benar mau menghapus atau tidak? Oh, hapus. Dabai. Aku tadi menyelamatkanmu. Bisakah kamu? Tolong carikan istriku untukku. Dabai. Bukankah kamu selalu memanggilku Daliu? Sial. Aku beritahu kamu. Lupakan semua yang baru saja kamu lihat. Kalau tidak, aku akan mengeluarkan bola matamu. It probably won't work. Sejak kecil otak saya memang bagus. Tidak pernah lupa setelah melihat. Kalau bukan karena kakek saya, tidak membiarkan saya belajar. Saya sekarang pasti sudah mahasiswa universitas terkenal. Ah, berani-beraninya kamu. Percaya tidak, sekarang juga saya potong kamu. Mengapa? Jangan takut. Saya berusia 24 tahun ini. Saat saya berusia 3 tahun, saya mulai belajar dan berlatih kaligrafi dengan kakek saya. Saat saya berusia 8 tahun, saya sudah menulis kitab suci Tao dan koleksi obat tradisional Tiongkok. Sudah dihafal dengan sangat lancar. Saat berusia 12 tahun, mulai berlatih meditasi energi bersama kakek. Kadang-kadang belajar beberapa jurus tinju dan tendangan. Sebenarnya jika dipikirkan, kakek itu, dia adalah pewaris aliran Guigu. Untuk menghindari bencana, baru disembunyikan di desa Gangtou. Kalau begitu, bagaimana dengan perunggu Dimo itu? Apa ceritanya? Ini ya. Ini saya temukan saat saya berumur 18 tahun. Di belakang rumah. Di sumur kering. Episode 9. Ini adalah saat aku berumur 18 tahun. Di belakang rumah. Menemukannya di sumur kering. Aduh, his. Setelah aku menghirup asap biru, aku merasa seluruh tubuhku panas. Sejak saat itu, ilmu Taoisme saya berkembang pesat, hingga tumbuh 1000 langkah dalam sehari. Dengan cepat, saya pun melampaui kakek. Baru beberapa hari lalu, saat saya pulang latihan, saya menemukan rumah berantakan, dan ada bercak darah di lantai. Kakek hilang. Kakekmu, kemana? Kakek 20. Kakek, di dalam kamar, hanya tersisa sebuah catatan yang ditinggalkan kakek, sebuah foto, dan surat jaminan, tertulis di atasnya. Pergi ke Qingzhou mencari gadis sebelumnya. Menikah dan bulan madu dalam sebulan. Jika mundur, akan mengalami 5 kerugian dan 3 kekurangan. Tak ada jalan untuk menghindar. Episode 10. Menikah dan berbulan madu dalam sebulan. Menolak berarti 5 kerugian dan 3 kekurangan. Tak ada yang bisa dihindari. Kakek hilang. Aku juga tidak tahu kemana dia pergi. Juga tidak tahu apakah dia dalam bahaya atau tidak. Ah, tapi, aku rasa, menikah dan berbulan madu dengan Suking dalam sebulan. Sebenarnya tidak sulit. Kamu tidak merasa, kamu agak terlalu percaya diri. Aku punya surat jaminan. Dia tidak mungkin membatalkannya. Kakak, ini sudah zaman apa sekarang? Sudahlah, aku sudah bilang kamu juga nggak ngerti. Begini saja, kamu bilang aku rumahnya di mana? Karena kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Besok aku ikut kamu pergi. Bantu kamu sedikit. Aku juga tidak tahu alamat rumahnya. Apa? Bukankah kamu bisa menghitung? Coba hitung. Ini tidak bisa dihitung. Kalau aku bisa menghitung ini, aku juga tidak akan tinggal di ruang bawah tanah. Baiklah. Soal mencari orang, serahkan saja padaku. Terima kasih ya. Ham. Hari ini. Terima kasih ya. Aduh, tidak perlu. Ini, langit. Sudah cukup malam, ya. Episode 11. Sudah cukup malam, ya. Memang sudah cukup malam. Hari ini sudah berlalu lagi. Maksudku, apakah kamu? Ada apa? Pintu gak dikunci, kan? Aku bisa punya. Maksudku, apakah kamu harus pergi sekarang? Kamu bilang kamu. Kalau ada yang mau dikatakan, langsung saja bilang, ya, benar kan? Kenapa harus berbelit-belit? Aku ini malu-malu, kan? Kita berdua nggak ada yang perlu malu, kan? Kita berdua sudah bersahabat sehidup semati. Ada hal yang tidak boleh dikatakan. Benar kan? Aku tidak akan pergi hari ini.
Lihatlah, kamu juga terluka, kan? Kamu juga butuh orang yang merawat, kan? Lihat aku. Aku juga tidak punya tempat tinggal. Aku mau menginap di rumahmu semalam. Benar kan? Sampai besok. Sampai besok kamu menemukan alamat istriku nanti. Aku pergi juga tidak terlambat, kan? Hai, hai. Aku tinggal di mana? Aku juga bisa tidur di sofa. Aduh, sofa ini juga cukup empuk, kan? Kamu istirahat saja. Kamu gak usah peduli sama aku. Ayo, kamu datang ke sini. Kenapa? Di mana? Kamu ngapain? Hampir saja aku membuatmu bingung. Masih mau tidur bareng aku? Mimpi saja. Hei, episode 12. Kamu mau apa? Hampir saja aku membawamu ke dalam masalah. Masih mau tidur bareng aku? Mimpi saja deh. Baik King Liu. Kenapa kamu begitu tidak berperasaan? Aku tadi saja menyelamatkanmu. Buka pintu untuk aku. Baik. Tidak tahu berterima kasih. Tidak mau buka pintu untukku. Nanti saat kamu butuh aku ingat. Ada apa? Kenapa masih berdarah? Kenapa kamu belum pergi? Aku. Halo. Bangun, ya. Episode 13. Aku. Halo. Bangun, ya. Bajingan, keluar dari sini. Aku sarankan jangan bergerak. Kapak lidah piau beracun. Aku ada di dalam bak mandi, memberi obat anti racun keluarga kami. Resep turun-temurun. Kalau bukan karena takut kamu tenggelam, aku pasti sudah pergi sejak lama. Apakah kamu sudah melihat seluruh tubuhku? Sampai habis. Apakah aku begitu membosankan? Kamu melepas semua pakaianmu saat kita merayakan tahun baru. Apa bedanya dengan menyembelih babi putih? Siapa yang mau lihat? Keluar sana. Hei. Hei hei hei. Hei. Cepat keluar. Cepat. Aduh. Pakaian ini kurang cocok. Berdiri sana, berdiri sana. Jangan bergerak. NCIA, tidak menyangka, kamu sampai terluka begitu. Tampil cukup keren juga. Kalau begitu, jangan cari suking lagi. Menikahlah denganku. Itu tidak mungkin. Kamu tidak secantik istriku. Hei, kamu ini kenapa sih? Aku sudah kamu lihat semuanya. Kalau ini tersebar, bagaimana aku bisa hidup nanti? Episode 14. Aku sudah kamu lihat semuanya. Kalau ini sampai tersebar, bagaimana aku nanti menjalani hidup? Len Xia'a, kamu kira aku mau lihat? Lagi pula, di rumahmu kenapa ada pakaian pria? Ini? Apa ini? Ini Len Chey. Jangan bilang ini punya ayahmu. Ini punya kakak saya. Ada apa? Tidak usah dipakai lagi, lepas saja. Pakai baju kece kamu itu. Pergi temui istrimu. Dia mau tidak mau menikahimu. Lepas saja. Siapa yang peduli? Dulu kalau bukan karena aku tampan. Kenapa istriku? Ale Ence menulis surat jaminan pernikahan untukku. Alamat Suking sudah ditemukan. Benar-benar Alen Che Yao. Kamu naik saja. Sudah sampai di lantai 16. Lalu otomatis berhenti. Bukan. Apa bisa orang duduk di kotak besi besar ini? Kamu buang-buang ngomong apa? Kalau nggak naik ke lantai 16, kamu siap memanjat ke atas. Cepat naik, aku pergi dulu. Hei, tunggu sebentar. Pak Liu, Anda di lantai berapa? Saya di lantai 16. Hei, saya juga di lantai 16. Nak, jalan jangan sembrono. Episode 15. Nak, jalan jangan sembrono. Hei, bro, dahi kamu kelihatan gelap. Hari ini mungkin akan kena luka. Kamu lagi nipu aku? Ya, main-main dengan ilmu jalanan gitu. LZ dahi dari lahir memang gelap. Makanya kamu sering kena pukul ya. Urusan penting.
Lihat saja nanti bagaimana. Ini nasibmu. Gimana bangunnya rumah ini? Begitu banyak rumah. Kalau nanti keluar rumah. Kalau sampai tersesat lagi, gimana? 1603. Sujing. Buka pintu, Sujing. Pak Liu, saya sudah naik, ini dia. Ayo. Suting. Berani kamu selingkuh di belakangku. Aku tidak, membawa dia kembali. Aku tidak. Aduh. Aduh, memukul perempuan itu tidak baik. Aduh, maaf ya. Sebenarnya aku cuma mau ketuk pintu. Siapa sangka? Tukul di dahi kamu. Kamu cari siapa? Aku cari kamu, sayang. Gila ya. Jangan tutup pintunya, sayang. Aku benar-benar datang untuk mencari kamu. Sayang, kamu tinggal di rumah sekecil ini saja. Nanti, kalau kita sudah punya anak, bagaimana kita bisa tinggal di sini? Cepat pergi. Kalau tidak pergi aku akan lapor polisi. Kamu benar-benar tidak ingat aku ya? 5 tahun yang lalu, di lembah gunung. Episode 16. 5 tahun lalu, di lembah gunung. Ada orang. Tolong, hei. Perlu bantuan. Perlu. Aduh, kamu terluka. Ini sakit enggak? Sakit. Kalau kamu mau aku tolongin, enggak apa-apa. Tapi kamu harus setuju dengan satu syarat. Syarat apa? Kamu harus setuju, menikah denganku. Kalau tidak, kamu tunggu saja dimakan serigala di gunung. Saja. Aku pergi dulu. Jangan. Aku janji padamu. Terima kasih ya. Apakah hanya kamu yang tinggal di sini? Bukan, tidak. Ini juga kakek saya. Kakek saya turun gunung. Loh, kamu kenapa ada di sana? Kamu siapa namanya? Nama saya Suking. Mahasiswa semester 2. Hari ini saya datang ke sini mendaki bersama teman-teman. Kami terpisah. Saya jatuh karena tidak sengaja. Aduh, nama saya Chen Wensheng. Di gunung ini hampir tidak ada orang. Kamu beruntung bertemu dengan saya hari ini. Anggap saja keberuntunganmu. Oh iya. Tunggu aku sebentar ya. Ini, untuk apa? Menulis surat jaminan pernikahan. Kalau kamu berubah pikiran bagaimana? Ini. Apakah kamu ingin membatalkan janji? Tidak. Aku menulis. Episode 17. Apakah kamu ingin membatalkan janji? Tidak. Aku menulis. Ya ampun. Orang kampungan ini. Bagaimana dia bisa menemukan aku di sini? Aku harus cari cara. Biar dia pergi. Chen Wensheng, aku benar-benar sangat berterima kasih karena kamu sudah menyelamatkanku. Aku pasti akan menyambutmu dengan baik. Hai. Ngapain lagi disambut? Kita kan satu keluarga. Ngomong-ngomong. Kali ini aku datang. Hanya untuk waktu kurang dari sebulan. Untuk menikah denganmu. Lalu masuk kamar pengantin. Aduh. Kamu ini. Kenapa kamu memukulku? Iya, maaf. Aku tidak bisa menikah denganmu. Tapi tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu menyelamatkan diri sendiri. Aku akan memberimu sejumlah uang. Kamu mau membatalkan pertunangan? Ya, itu tidak boleh. Aku ini. Aku punya surat jaminan. Aku tahu. Surat jamin itu tidak berlaku. Selain itu, kamu begitu hebat. Aku mau traktir kamu makan. Aku jamin akan kenalkan kamu ke yang lebih baik. Aku tahu aku sangat hebat. Tapi kamu juga tidak perlu merasa rendah diri. Aku akan berusaha keras mencari uang di masa depan. Lalu aku akan membangun rumah yang lebih besar untukmu dan anak-anak. Satu yang 10 kali lipat dari ini. Rumah yang 10 kali lebih besar dari ini. Kenapa kamu tidak bisa mengerti orang bicara? Suking, apakah aku memberi muka padamu? Episode 18. Suking, apakah aku menyinggung perasaanmu? Tuan muda dari keluarga Mi, mengundangmu makan. Itu untuk menunjukkan muka baik keluarga kita. Memberimu muka baik. Kamu masih berani tidak pergi. Apa urusanmu? Ayahmu berhutang beras pada orang Mi, dan kabur dengan tumpukan hutang simbol merek dagang terdaftar. Kamu masih pura-pura polos di sini. Aku beritahu kamu. Makan malam hari ini. Kamu harus ikut. Kalau tidak, aku akan suruh orang menggotongmu ke sana. Bawalah aku. Tunggu dulu. Kenapa lagi kamu? Kalian tadi. Bukankah kalian baru saja membawa seorang wanita pergi? Itu pekerjaan sebelumnya. Sudah selesai bayar. Ini pekerjaan yang hidup. Volume pekerjaan kalian cukup banyak ya. Masih kurang orang. Kalian saling kenal ya? Ada yang tidak kenal. Kalau tidak kenal, buat apa bicara? Bawa aku pergi. Tunggu dulu. Kalian hari ini celaka. Bos. Orang ini benar-benar akurat. Aku tantang kamu, bangsat. LZ sudah berlatih, masih takut sama dia. Nah. Lihatlah. Penampilannya yang kampungan banget. Kamu merangkak keluar dari tumpukan sampah mana?
Hei, bicara dengan lebih sopan dong. Aku suaminya dia. Dan satu lagi, aku bukan sampah. Hehe. Dengan kamu seperti ini. Ah, kamu masih ingin menikahi gadis cantik ini. Coba lihat dirimu sendiri. Jangan cuma pipi sembarangan. Episode 19. Kamu masih ingin menikahi gadis cantik ini. Coba lihat dirimu sendiri. Jangan cuma pipi sembarangan. Su King. Kamu juga jangan berlagak. Kalau kamu menikahi dia, 3 tuan muda Mi, seluruh keluarga Su, juga ikut mendapatkan manfaatnya. Makan malam ini. Kamu harus pergi. Bawakan untukku. Pergi. Lepaskan aku. Berani-beraninya mengganggu istri saya. Terompet. Bocah kecil yang sombong. Kamu cukup berani ya? Kamu ini paling jahat, si bajingan. Saya sudah bilang, kan, saya suami dari Su King. Kalau kamu berani ganggu dia lagi, aku akan patahkan kakimu. Pergi dari sini, kamu. Tunggu saja aku. Kalian masih belum pergi juga. Untung aku ada di sini. Kalau tidak, aku pasti sudah kena topi. Dalam perjalanan ke sini aku sudah dengar, kau akan menikah dengan tuan muda Mi ketiga. Saat itu aku benar-benar panik. Aku bilang sama kamu. Tidak kusangka. Istriku begitu setia pada kewajiban wanita. Aku tak seharusnya meragukanmu. Maafkan aku. Kaki saya kayaknya agak bau. Gimana bisa mandi ya? Episode 20. Kaki saya kayaknya agak bau. Gimana bisa mandi ya? Walaupun kamarnya nggak besar. Tapi feng shui dan tata letaknya lumayan bagus. Ah, ini adalah posisi saya di barat laut. Kamu bisa meletakkan cermin di sini untuk menghalangi energi saya yang mengganggu. Ini adalah formasi 3 emas mengumpulkan kekayaan. Seharusnya dengan feng shui yang bagus seperti ini. Kamu tidak seharusnya hidup dalam kesulitan seperti ini. Apakah kamu sudah selesai mencium? Aku masih punya banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Masih banyak yang harus dilakukan. Kamu juga sudah mandi. Kamu juga sudah periksa feng shui. Mungkin kamu bisa pergi dulu. Tunggu aku selesai urusan ini. Aku akan traktir kamu makan besar. Makan besar tidak perlu. Kamu sibuk saja dengan pekerjaanmu. Aku tidak akan mengganggumu. Tidak baik. Rumah ini benar-benar ada energi buruknya. Kamu bersikap aneh dan misterius. Langit bersih dan suci. Bumi penuh dengan roh. Kristal yin yang. Energi spiritual muncul. Aduh. Bisakah kamu sedikit sopan? Kamar cewek. Bagaimana bisa sembarangan masuk? Aura maut berasal dari ruangan ini. Cepatlah, tolong minggir. Jangan. Episode 21. Ini. Begitu mendebarkannya. Aduh, aku sudah bilang jangan masuk. Keluar dari sini. Sepertinya ada yang mau menyakiti istriku. Sayang kamu. Sayang. Kenapa kamu berbaring di lantai? Chen Wensheng. Kamu bajingan. Su King, ada orang yang ingin menyakitimu. Orang yang mengirimkan barang ini padamu. Pasti bukan orang baik. Kamu bukan orang baik. Ini dari sahabatku. Dibawa dari luar negeri. Sudah diberkati. Kamu gak paham apa-apa. Feng Shui kamar rumahmu. Sebenarnya cukup bagus. Tapi karena benda ini. Hancurkan semuanya. Jangan pakai cara itu. Aku sama sekali tidak percaya itu. Akan aku pesankan hotel untukmu. Untuk apa pesan hotel? Kita makan saja di rumah. Kakak, hotel itu tempat untuk tidur. Bukankah kamu punya rumah? Kita tidur di kamarmu saja. Apa kamu sedang sakit parah? Siapa yang mau tidur sama kamu? Aku tidak sakit. Tubuhku sehat sekali. Kalau nggak percaya, coba saja. Geser dulu. Aduh. Jujur saja padamu. Kakekku hilang. Dialah yang menyuruhku mencarimu. Episode 22. Jujur saja padamu. Kakekku hilang. Dialah yang menyuruhku mencarimu. Hari ini adalah tanggal 15 Juli, Festival Zongyuan. Sampai tanggal 15 Agustus, sebelum festival pertengahan musim gugur. Harus menikah dan menginap bersama sebelum itu. Agar aku bisa menghindari kekurangan dan kekurangan lainnya. Chen Wensheng. Pertama kali kamu dari desa pegunungan, datang ke kota besar. Jadi kamu banyak hal yang tidak mengerti. Aku menulis surat jaminan itu, karena nyawaku terancam. Aku terpaksa berbohong padamu. Jangan pikirkan soal menikah denganku. Kakekku benar. Semakin cantik seorang wanita, semakin suka berbohong. Seperti kamu. Wanita yang cantik dan anggun ini. Benar-benar ratu kebohongan. Ayo sini. Kenapa?
Ini, anggap saja aku membalas bantuan nyawamu. Tapi, di sini benar-benar tidak pantas. Hari ini adalah festival Zongyuan. Gerbang arwah terbuka lebar. Benda ini bisa membahayakanmu. Episode 23. Hari ini adalah festival Zongyuan. Gerbang arwah terbuka lebar. Ini bisa membunuhmu. Sudahlah, jangan main-main. Untuk menakut-nakuti aku. Segera pergi saja. Kalau kamu berubah pikiran, ingat untuk menghubungi aku. Sungguh membuat pusing. Kenapa orang ini begitu? Orang yang terus terangnya. Aduh. Ya ampun. Wanita di kota ini juga sangat tidak dapat dipercaya ya. Aduh. Sepertinya dengan Suking, rencana menikah dalam sebulan itu. Itu tidak mudah. Tapi, aku juga tidak akan marah. Bagaimanapun, kita sebagai warga Gangtou, juara pertama desa. Ah, mengejar seorang wanita, masih sangat mudah. Aduh. Hampir jam 11. Wanita itu. Sepertinya akan terjadi sesuatu. Siapa? Episode 24. Siapa? Siapa yang berbaring di sana? Kalau tidak pergi, akan kena denda. Sudah jam 11. Tumpukan fakta ini benar-benar tidak bisa diselesaikan. Lebih baik mandi dan tidur saja. Ada apa dengan air ini? Benar-benar ada hantu. Apa yang harus dilakukan? Hari ini adalah festival Zongyuan. Gerbang setan terbuka lebar. Barang ini bisa membunuhmu. Kalau kamu berubah pikiran, ingat untuk meneleponku. Benar. Telepon Chen Wensheng. Aduh, tidak terlihat lagi. Episode 25. Telepon Chen Wensheng. Aduh, tidak terlihat lagi. Halo, Chen Wensheng. Siapa kamu? Nelpon tengah malam. Eh, seharusnya tidak begitu. Sudah begitu larut. Apa ada apa-apa? Halo, Chen Wensheng. Cepat datang. Sudah malam begini. Tidak nyaman bagi saya untuk pergi. Aku memohon padamu, cepatlah datang. Tidurlah di sini. Ini kamu yang memohon padaku? Ya, kalau begitu, begini. Kamu cari tempat di arah selatan kamar kamu. Dan bersembunyi di sana. Aku akan segera sampai. Mana arah selatannya? Sudahlah, di situ saja. Episode 26. Energi negatifnya sangat kuat. Metode meminjam langit dan bumi, di barat ada harimau putih, Jin Sasuming. Segera seperti perintah hukum. Berani lari. Ternyata memang kamu yang membuat masalah. Berani mengganggu istriku. Lihat aku akan menghancurkanmu. Su King. Jangan mendekat.
Kaget banget, kok baru datang sih kamu? Sudah aman. Aku sudah menaklukkan mereka semua. Jangan salah paham ya, aku tadi kaget. Ah, tidak apa-apa. Episode 27. Kamu sekarang sementara aman. Tapi sahabatmu itu pasti bukan orang baik. Kamu harus lebih berhati-hati. Ah, kenapa kamu menangis? Aku di sini. Tidak akan terjadi apa-apa lagi. Ayahku berhutang banyak pada keluarga Mi. Ibumu menikah dengan keluarga Mi, agar aku bisa melunasi hutang. Perusahaan propertiku juga hampir bangkrut. Bahkan sahabat terbaikku juga ingin menyakitiku. Aku merasa hidupku sangat gagal. Sayang, jangan bersedih. Masih ada aku di sini, kan? Ah, kalau nanti ada masalah apapun, aku pasti akan membantumu menyelesaikannya. Mulai sekarang, kita harus bersatu sebagai pasangan. Seperti besi yang bisa diputuskan dengan kekuatan. Chen Wensheng. Terima kasih, kamu. Sungguh tulus. Begini saja, malam ini kamu tidur di kamarku dulu. Aku tidur di sofa. Aduh. Tidak perlu, tidak perlu. Kenapa kamu harus sungkan padaku? Sayang, kita berdua tidur di kamar itu saja cukup. Aku lihat tempat tidurmu cukup besar. Kita berdua bisa tidur di sana. Episode 28. Aku lihat tempat tidurmu cukup besar. Kita berdua bisa tidur di sana. Ah, tidak, tidak, tidak. Aku tidur di sofa saja. Cukup baik. Kamu lihat, aku masih punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Kamu cepat tidur saja. Kalau begitu, baiklah. Aku juga benar-benar mengantuk. Aku duluan tidur ya. Walaupun kamar istriku kecil, tapi kasurnya benar-benar nyaman. Spray ini, wah, benar-benar harum. Wow, kaos kaki orang kota, sampai sebegitunya ya. Sepanjang ini ya. Wah, sangat elastis ya. Kalau begitu, aku juga punya sepasang kaos kaki seperti ini. Nanti kalau naik gunung mencari obat, tidak akan terluka di kaki lagi. Coba saja. Rusak. Pakaian yang aku ganti, masih di kamar. Chen Wensheng. Kamu benar-benar aneh. Episode 29. Chen Wensheng. Kamu benar-benar aneh. Huh, kok pelit banget. Sampai nggak dikasih coba-coba aja. Kamu pikir aku nggak mampu beli? Tunggu aku dapat pekerjaan dulu. Tunggu aku punya uang, aku juga akan beli. Bikin aku kesal. Gak nyangka orang ini benar-benar aneh. Aku mau pakai apa sekarang? Gimana ya? Dia juga pernah selamatin aku sekali. Bisa dimaafkan kali ini. Dia seorang dewasa di sebelumnya mengadili selama lebih dari 20 tahun. Melakukan tindakan seperti ini. Seharusnya sangat wajar, kan? Seharusnya sangat wajar, kan? Ah, jangan dipikirkan lagi, jangan dipikirkan lagi. Sepertinya memang harus segera memberinya. Mencari rumah untuknya. Kalau tidak, akan terjadi masalah kapan saja. Sayang, kamu kesini sebentar. Gimana cara matikan lampu ini? Xiaodu, Xiaodu, matikan lampu. Episode 30. Kamu diam saja, mau apa? Sayang, kamu mencuri hatiku. Ada alasannya. Dengan tubuhmu ini. Siapa yang lihat, pasti tergoda. Cepat ganti bajumu. Kamu sakit apa sih? Aku bilang sama kamu, nanti jangan panggil aku istri lagi. Kalau begitu aku panggil kamu apa? Sayang. Sudahlah, aku sekarang gak sempat ngobrol sama kamu. Kamu di rumah baik-baik saja. Aku harus cepat ke kantor. Kalau tidak, perusahaanku benar-benar bangkrut. Hei, tunggu sebentar. Hari ini sebaiknya kamu jangan keluar. Di sekitar bulanmu ada memar. Mungkin akan bertemu orang jahat. Aku tidak percaya omonganmu itu. Halo, bosu, ada masalah. Ada penghuni kompleks mau bunuh diri. Apa?
Yang mau lompat dari gedung adalah penyewa di kompleks kita. Dia bilang saat buang air di semak-semak. Dia difoto diam-diam oleh satpam kompleks. Apakah sudah ketahuan satpamnya siapa? Sudah ketahuan? Itu sudah Kiang. Sudah Kiang. Orang itu tidak bisa dihubungi. Ayo cepat, cepat. Nona, jangan emosional. Jangan mendekat, kalian. Episode 31. Nona, jangan emosional. Jangan mendekat, kalian. Kalian, pengelola properti, harus mengembalikan nama baikku. Kalau tidak, aku jadi hantu. Aku tidak akan melepaskan kalian. Nona, jangan emosi. Kami sudah menyelidikinya. Akan memberi penjelasan untukmu. Bisa kasih aku penjelasan apa? Ini benar-benar seperti ular dan tikus berkumpul. Kalau ada yang merekam kamu, memintamu untuk ikut dengannya. Kamu mau bagaimana? Ya sudah, ikut saja dengannya. Chen Wensheng, kamu ngapain? Siapa yang suruh kamu naik ke sini? Kalian. Kalian ini mau memaksa. Sampai mati. Aku akan mati di depan kalian. Jangan. Hei, kembali. Aku yang akan menyelesaikan masalah ini. Kalian turun duluan. Hei, jangan terlalu panik. Kalau dia benar-benar loncat, aku sudah selesai. Tenang saja. Dia tidak akan loncat dari gedung. Kamu tahu dari mana? Lihat dia itu. Jembatan hidung runtuh. Pipi menonjol. Ciri khas wajah orang licik dan pengkhianat. Ditambah lagi, dagu runcing. Alis terangkat. Wajah tikus sejati. Orang seperti ini, penuh dengan kebohongan, sangat menjaga nyawa. Bagaimana mungkin karena difoto diam-diam lalu lompat dari gedung? Bagaimana kalau saja tidak ada kemungkinan itu? Tenang saja, sayang. Aku bilang sama kamu, kali ini aku akan membantumu menyelesaikannya. Kamu ya, harus cium aku dulu. Episode 32. Kali ini aku akan membantumu menyelesaikannya. Kamu ya, harus cium aku dulu. Kalau kamu bisa menyelesaikan masalah ini, jangan bilang sekali saja. 10 kali juga tidak apa-apa. Baiklah, kalau begitu kalian turun saja menonton pertunjukan. Cepat pergi cepat. Pergi. Kamu bisa tidak sih? Pergi. Kamu, jangan mendekat. Jika kamu melangkah maju satu langkah lagi, aku akan melompat. Lompat saja, tak ada yang akan menghentikanmu. Kamu, ada apa? Kamu, takut, kan? Tak apa-apa. Tutup mata saja, lalu dengarkan. Su, Pang, hanya selesai saja. Kamu apa? Apa? Kamu gak berani lompat. Aku bantu kamu lompat. Jangan. Aku gak mau mati. Kamu gak mau mati, kan? Kalau begitu, bilang aja. Kenapa harus begitu? Aku bilang. Dia pria. Dia suruh aku sama satpam sudah Kiang. Berpura-pura buat drama. Setelah semuanya selesai, beri kami 20.000 yuan. Kamu kerja apa? Jadi aktor. Pemeran figuran, kan? Kamu tahu dari mana? Aktrismu terlalu buruk. Aku bilang sama kamu, barusan kita bicara. Saya sudah merekam semuanya. Episode 33. Aku bilang sama kamu, barusan kita bicara. Aku sudah merekam semuanya. Kalau kamu tidak mau menganggap ini remeh, di depan semua pemilik rumah, jelaskan masalah ini padaku. Kami akan melaporkanmu. Jangan. Jangan sampai kamu melaporku. Aku belum menyelesaikan mimpi menjadi aktorku. Aduh. Dengar nasihat kakakmu ini. Kamu nih, cari pekerjaan dan bekerja dengan baik. Jangan bermimpi lagi. Aduh, bagaimana ini? Xiaomei, kamu pikir dia bisa melakukannya? Bosu, jangan khawatir. Saya rasa kakak Wensheng. Dia pasti nggak masalah. Ini bukti nih. Bukti apa sih? Rekaman suara. Oh, aku kira ini bisa direkam videonya. Nanti selesai, ingat ya, kembalikan ke aku. Kakak Wensheng, kamu keren banget. Ngomong-ngomong, janji yang kamu buat padaku, haruskah kamu menepatinya sekarang? Janji apa? Cium aku 10 kali. Jangan. Masih ada orang lain. Yang itu, Pak Su, saya masih ada urusan. Saya akan pergi dulu. Semangat. Sekarang sudah tidak ada orang, kan? Boleh, kan? Jangan. Episode 34. Sekarang sudah tidak ada orang, kan? Sudah cukup, kan? Ayo. Kenapa kamu berbohong? Sudah, jangan bercanda lagi. Ini di kantor, tahu. Kalau begitu, kalau mau pulang, silakan. Manajer Su. Di mana? Pak Su, ada apa? Orang tua gila itu. Datang lagi. Orang tua gila apa sih? Aku mau temui dia. Kamu mau cari kerja nggak? Pikirkanlah. Aku sekarang mengangkatmu menjadi pengurus properti kami. Gaji bulanan 5.000. Apa? 5.000? Kurang banget. Kalau begitu, aku beri 7.000. Tidak bisa lebih banyak lagi. Bukan karena kurang. Itu terlalu banyak. Orang terkaya di desa kita, Chen Datou,
Setahun cuma 50.000. Kalau begitu aku jadi orang terkaya di desa kita dong. Ayo, cukup bercandanya. Uang bukan datang dengan sendirinya. Kamu harus bekerja. Cepat usir orang tua gila di luar itu. Tidak masalah. Oke, tunggu saja. Hei, tidak apa-apa kok. Tuan Su, dia bisa nggak? Kalau sudah terdesak, coba saja. Tak mungkin biarkan kita berdua. Gadis kecil pergi saja. Kamu juga tahu. Kalau si kakek itu sakit, bisa sangat menakutkan. Episode 35. Kamu kan tahu. Kalau kakek itu kambuh, betapa menakutkannya dia. Manajer Su. Di mana dia? Renovasi di atas berisik sekali. Apakah pengelola properti kalian benar-benar mengurus? Mata tua itu jelas terlihat 5 cincin. Cahaya warna 7. Tidak seperti orang gila. Tuan tua, kalau ada apa-apa, katakan saja padaku. Aku adalah pengurus baru di properti ini. Yang lebih penting, aku adalah suami Tuan Su. Kamu ini kampungan. Kenapa bos Su bisa suka sama kamu ya? Ini tidak penting. Yang penting, kamu bilang ke aku. Sama saja seperti bilang ke dia. Katakan saja apa urusannya. Lantai atasku berdengung. Akhirnya peduli atau tidak. Ada apa dengan itu? Pergi ke rumahmu lihat-lihat. Selesai sudah, Pak Su. Chen Wensheng kali ini. Mungkin nasibnya buruk sekali. Aduh, membunuh karena gangguan jiwa tidak melanggar hukum. Lagi nunggu apa lagi? Cepat ikuti ya. Episode 36. Membunuh karena gangguan jiwa tidak melanggar hukum. Lagi nunggu apa lagi? Cepat ikuti ya. Pemuda, ayo ikut. Dengar ini. Di atas selalu ada dengungan. Suara renovasi. Suara bor listrik. Sekarang tidak ada suara apa-apa. Tata letak rumah ini juga cukup bagus. Kakek. Pasti sedang mengalami musibah. Pak Sang. Coba ingat baik-baik. Apakah kamu mendengar suara dari atas? Benar begitu. Waktunya kira-kira. Sama dengan pembangunan menara ini. Menara ini dibangun tahun lalu. Sejak membangun menara ini, aku selalu dengar suara renovasi dari atas. Mereka bilang aku gila. Tapi aku sama sekali tidak gila. Langit dan bumi bersih. Langit dan bumi suci, energi saat ini bersinar. Bersinar dan membentuk wujud. Kakek tua. Rumahmu ini terkena pengaruh hari dram. Jadi, kamu mendengar suara aneh. Episode 37. Rumahmu ini terkena pengaruh hari dram. Jadi, kamu mendengar suara aneh. Apa itu Ri Gongsa? Dalam Feng Shui rumah ini, harus menghindari kisah dan singsa. Kisah itu adalah berbagai pengaruh lingkungan terhadap energi. Apa ini hari sial? Aduh, saya sudah bilang banyak hal, tapi Anda juga tidak mengerti. Kalau Anda percaya pada saya akan bantu pecahkan. Kalau Anda tidak percaya pada saya, Anda biarkan saja mereka, lalu anggap saja Anda orang gila. Untuk diobati. Kalau begitu bagaimana? Ambilkan cermin. Cermin, ada. Tunggu, lihat dulu, tunggu. Hei, ini cermin untukmu. Sihir ini menyebar melalui sinar matahari. Hanya perlu menggunakan satu cermin untuk memantulkan cahaya kembali. Sudah tidak terdengar. Benar-benar tidak bisa mendengar lagi. Xiao Chen, kamu memang hebat. Cucu perempuanku, menghabiskan lebih dari 200.000 tapi tidak sembuh. Kamu hanya dengan sebuah cermin bisa menyembuhkan. Kamu luar biasa. Ini tidak apa-apa. Nanti ya, kalau ada apa-apa, hubungi aku saja. Sayangnya oke. Episode 38. Kalau nanti ada apa-apa, hubungi aku saja. Sayangnya oke. Xiao Chen, ini apa yang terjadi? Bagaimana cermin bisa pecah? Ini, drama matahari terlalu kuat. Cermin biasa, tidak bisa menahan. Bagaimana ini? Harus pakai cermin bagua perunggu. Baik, aku pergi beli. Chen Wensheng belum turun. Semoga tidak terjadi apa-apa. Hei, Pak Su. Pak Zhang sudah keluar. Ekspresi Pak Zhang ini. Apakah dia memukul Chen Wensheng? Atau belum memukul ya? Kalau dilihat dari ini, sepertinya dia merasa sangat puas. Lalu, tunggu apa lagi? Segera hubungi cucunya. Halo, Dr. Zhang. Kakekmu lagi sakit lagi. Kalau kamu tidak datang lagi, bisa berakibat fatal. Kakek, kamu lagi ngapain sih? Maaf ya, aku bukan kakekmu.
Kamu siapa? Kamu lagi ngapain di kamar kakekku? Pergi. Cepat keluar dari sini. Yang harus pergi adalah kamu. Episode 39. Cepat keluar dari sini. Yang harus pergi adalah kamu. Kakek. Kenapa kamu percaya semua ini? Dia penipu. Kamulah yang penipu. Semua rumah sakit kalian penipu. Kalian lebih dari 10 ahli. Memeriksa aku sesuai instruksi aku. Benar-benar menganggap aku gila. Xiao Chen, lihat ini. Bisa kan? Bisa. Aku pergi pasang dulu. Baiklah. Kalau alat ini berguna, kita juga tidak perlu dokter barat seperti kita. Aduh. Xiao Chen, aku ini. Telingaku jadi lebih tenang. Dan perasaanku sangat nyaman. Kakek, ini hanya pengaruh psikologis. Kamu tertipu oleh penipu itu. Gadis kecil. Aku bukan penipu, kok. Aku adalah pengelola properti kakekmu. Melayani para pemilik properti, itu adalah hal yang seharusnya aku lakukan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kenapa aku harus berterima kasih padamu? Kalau kamu tidak pergi juga, percaya atau tidak aku akan melapor polisi. Nona, akhir-akhir ini kamu, apakah merasa kehilangan nafsu makan? Pikiran lambat. Tidak bisa duduk diam. Mudah marah dan gelisah. Bagaimana kamu tahu? Kakek, apa yang kau katakan padanya tentang aku? Tidak perlu bilang apa-apa. Semua sudah terlihat di wajahmu. Ini adalah pengobatan tradisional Tiongkok. Kalian orang medis barat. Tidak mengerti. Episode 40. Ini adalah pengobatan Tiongkok. Kalian orang medis barat. Tidak mengerti. Xiao Chen, kamu masih mengerti pengobatan Tiongkok? Ya. Bagus sekali begitu. Jangan pergi. Aku buat beberapa masakan enak. Kenalan dulu. Cucu perempuanku San Jiao. Dia masih lajang. Pak. Dengan status saya sekarang, tidak terlalu cocok untuk mengenal cucumu. Siapa yang peduli mengenalmu? Cucuku adalah barang yang laris. Tapi aku menghargaimu. Kalian tambahkan WeChat. Hei. Halo, Dokter Zhang. Apakah kamu sudah sampai di rumah? Bapakmu baik-baik saja, kan? Aku sudah sampai di rumah. Kakekku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu. Jangan telepon lagi. Kalian berdua cepat tambahkan WeChat. Matilah, Chen Wensheng. Kalau berani tambah WeChat, aku bunuh kamu. Aduh, Tuan, perusahaan properti kami. Tidak boleh menambah WeChat pemilik secara pribadi. Aku di bagian properti. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi aku. Aku pergi duluan. Kamu istirahat saja. Anak bodoh ini meskipun pakaiannya agak kuno, tapi dia tetap punya sedikit bakat. Episode 41. Anak bodoh ini, meskipun pakaiannya agak kuno, tapi dia tetap punya sedikit bakat. Hehe, sayang. Tunggu aku ya. Kamu sudah tambah WeChat belum? Tambah apa WeChat? Jangan pura-pura bodoh. Kakak sudah minta kamu tambah WeChat, kan? Bukan. Apa itu WeChat? Ngapain nipu? Siapa yang gak punya WeChat di ponselnya? Kalau begitu, tunjukkan padaku. Di mana WeChatku? Tunjukkan padaku. Ayo pergi, ayo pergi. Bukan begitu. Lihatlah, lihat, ini WhatsAppku di mana? Lihat, begini, kita sudah menjadi teman di WhatsApp. Wow, begitu ajaib ya. Bisa juga video call. Benar-benar, aku akan memukulmu. Benar-benar datang, Suking. Lihat. Hahaha. Suking, kamu di dalam sana. Kenapa tidak sebaik aku langsung pergi, basi? Episode 42. Kepala besar. Kamu tahu apa itu WeChat? Hehe. Sekarang aku dapat 7.000 sebulan. Hahaha. San Jiao. Kenapa dia punya WeChatku? Pergi ke taman cari dia. Kamu baru datang. Aku sudah menunggumu lama. Aduh, aku sampai lari ke sini. Kenapa kamu punya WeChatku? Bukankah kamu sudah memberikan nomor telepon kepada kakek saya? Saya mencarinya lewat nomor telepon itu. Ada apa kamu mencari saya? Penyakit kakek saya. Benar-benar kamu sembuhkan. Kakekmu itu bukan sakit. Itu adalah ilmu gaib Taoisme. Aku sudah bilang, kamu juga tidak akan mengerti. Aku mengerti, di dunia ini ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Tapi, aku ingin belajar darimu. Itu adalah warisan keluarga kami. Lewat pria tapi bukan wanita. Selain itu, tidak masalah. Saya tidak bisa mengajari Anda. Anda bisa membuat kondisinya. Selama Anda bersedia mengajari saya. Berjanjilah pada segalanya.
Episode 43. Anda bisa membuat kondisinya. Asalkan kamu mau mengajariku. Aku Cu. Apapun akan aku setujui Cu. Meskipun dia tidak seperfect Su King. Tapi dia juga cukup cantik Celelu. Kalau bisa tidur bersama dia. Apakah juga bisa menghilangkan sialanku? Anak nakal. Kalau kamu berani berhayal lagi, hati-hati nyawamu tidak selamat. Hei, kamu lagi mikir apa? Sebenarnya bisa tidak sih? Jangan buat aku susah hati lagi. Kamu ini begini, kalau nanti kamu ada masalah apapun, kamu bisa cari aku saja. Aku akan bantu selesaikan. San Jiao, ini adalah pengusaha terkenal di kota kita, Tuan Chai. Dia ingin melakukan pemeriksaan menyeluruh. Aku serahkan padamu. Tunggu. Orang ini tidak akan bertahan sampai besok. Selain itu, tidak akan bertahan sampai jam 12 malam ini. Kamu ngomong apa sih? Boswell, Pak Chai, punya kekayaan puluhan miliar. Dia cuma datang untuk pemeriksaan kecil. Bagaimana mungkin dia bisa melewati masa kritis ini? Siapapun dia, pasti akan mati. Lihat wajahnya. Energi gelap sudah masuk ke dalam. Keringat di dahinya seperti minyak. Matanya memang terlihat bersemangat, tapi jelas tidak fokus. Ini adalah gejala kemunduran 5 tahap manusia surgawi. Malam ini pada waktu tengah malam. Di antara langit dan bumi, energi yang dengan cepat melemah. Pada saat energi Yin paling kuat, dia pasti akan meninggal tanpa ragu. Episode 44. Energi positif sangat lemah. Saat energi negatif sedang puncaknya, dia pasti akan mati tanpa keraguan. Cu, bagaimanapun juga, kamu pasti tidak bisa menyelamatkannya. Penyakit kakekku. Kamu hanya beruntung bisa sembuh. Benar-benar menganggap dirimu sebagai tabib ajaib. Kalau kamu tidak percaya, sudahlah. Kalau kamu benar-benar mau menyembuhkannya, kamu akan menimbulkan masalah. Ayo. CH, omongan orang ini sebenarnya bisa dipercaya atau tidak? Ini adalah kesempatan langka. Aduh. Xiao Chen, aku ini, telinga dan pikiran aku jadi lebih jernih. Perasaan ini juga jadi lebih baik. Bekerja tetap harus hati-hati. Cu. Halo, Direktur San. Hari ini aku ada urusan keluarga. Hari ini kita tidak pergi ke rumah sakit dulu. Cu. Energi naga yang sangat kuat. Ini hanya bisa dikatakan oleh koin 5 kaisar besar. Koin 5 kaisar besar. Koin 5 kaisar besar adalah yang kakek selalu ingin kumpulkan. Sayang sekali. Tuan, Anda akan masuk penjara. Episode 45. Tuan, Anda akan masuk penjara. Apa urusanmu? Cepat pergi. Halo, saya adalah pengelola komunitas taman, pengelola properti. Husu membantu dan menyelesaikan masalah pemilik rumah. Lebih baik jangan ganggu saya. Dari penampilan wajah Anda, dahi kekayaan Anda berwarna biru. Garis-garis di wajah berwarna hitam. Seharusnya adalah masalah uang dan kekayaan, menghadapi hukuman penjara. Jadi, saya sempat terpikir untuk lompat ke sungai dan bunuh diri. Apakah kamu yang dikirim mereka? Kamu pulang dan beritahu mereka. Saya tidak akan menjual warisan dengan murah hati. Bukan. Saya benar-benar adalah pengelola properti. Saya merasakan Anda memakai koin 5 kaisar di pinggang. Makanya saya datang. Koin 5 kaisar Anda ini sangat langka. Kalau saya bisa membantu Anda memecahkannya. Apakah Anda mau memberikan kain itu kepada saya? Kamu benar-benar bisa membantuku. Karena Episode 46. Kamu benar-benar bisa membantuku. Karena ambil uang dari 5 dinasti. Goyangkan 3 kali tanpa harus berbicara. Gunung yang baik adalah tebing dan air. Gunung dan sungai punya pohon. Dulu kamu menjalankan bisnis kayu, kan? Iya. Kemudian karena bermain anti kue dan batu giok, jadi keuangan jadi hancur. Benar. Ini adalah ramalan yang buruk. Dimulai karena wanita terjerat dalam gugatan. Persahabatan tidak harmonis. Ada orang jahat di samping. Wilayah besar. Lalu bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Aku masih ada harapan untukku. Ada. Kamu sembarang ucapkan satu kata. Aku sebelumnya menjalani bisnis kayu. Kemudian, kenal dengan Aju yang berbisnis perhiasan. Aku tertarik dengan penampilannya. Kemudian, aku menginvestasikan seluruh asetku sebesar 150 juta ke dalam industri giok. Awalnya, berharap bisa mendapatkan untung besar, tapi hasilnya. Kalau harus bilang sekarang, satu kata yang ingin kukatakan adalah menyesal. Episode 47. Satu kata yang ingin kukatakan adalah menyesal.
Penyesalan. Pintu hati penyesalan, hati adalah api. Dikuasai oleh arah selatan, terhubung dengan lidah. Pertemuan hati dan lidah. Paman, Anda memang masih punya sedikit kesempatan. Aku masih punya kesempatan apa? Kamu, cepat ceritakan padaku. Kamu pergi ke selatan mencari. Mencari seseorang. Dengan nama Kian. Dengan nama Jin. Atau dengan nama Ge. Di selatan. Di selatan aku tidak punya teman dekat. Hei, tunggu sebentar. Namanya Kian. Sepertinya 3 tahun lalu. Aku di kereta. Berkenalan dengan seorang mahasiswa. Namanya Kian. Dia mencuri barang orang lain. Aku yang membantunya bersaksi. Membebaskannya dari tuduhan. Benar. Itulah dia. Episode 48. Benar. Itulah dia. Tidak mungkin. Dia waktu itu. Bahkan sekarang lulus pun. Hanya seorang pekerja kantoran. Apa yang bisa dia bantu aku? Kenapa kamu begitu meremehkan orang dari pegunungan? Cobalah ke selatan mencari. Kalau memang ada gunanya. Berikan aku uang 5 dinasti yang ada di tanganmu. Kepada aku. Baik. Aku akan pulang sekarang. Langsung mencari kontaknya. Kamu harus ingat. Jangan memberi orang lain ramalan divinasi. Agar tidak dibalas oleh takdir. Saya akan membawa uang 5 kaisar besar. Kembali untuk Anda. Hei, Chen Wensheng, cepat kembali. Perusahaan sedang bermasalah. Baiklah. Episode 49. Halo, Chen Wensheng, cepat pulang. Ada masalah di perusahaan. Oh, baik. Sistem pemadam kebakaran kalian tidak memenuhi standar. Hari ini harus berhenti beroperasi dan diperbaiki. Bawa dia pergi. Ayo, segera pergi. Lepaskan aku. Berhenti semua, berhenti. Kenapa di mana-mana selalu ada kamu? Orang kampung ini. Kamu ini sebenarnya apa sih? Su Wen tahu, kamu gak cukup makan sol sepatu terakhir kali, kan? Hehe. Hari ini, coba lagi kalau kamu bergerak. Tahu ini siapa? Kapten Wang dari pemadam kebakaran. Ada yang lapor tentang properti King Tian kalian. Ada masalah dengan pemadam kebakaran. Kapten Wang, hari ini kita lakukan pemeriksaan menyeluruh. Perlu penutupan dan penertiban. Ada pertanyaan lain. Penutupan dan penertiban ini akan berlangsung selama lebih dari 10 hari. Begitu, perusahaan saya akan diusir. Kamu agak ke belakang sedikit. Jangan sampai terluka. Aduh. Jangan sembarangan bertindak. Su Wen Tao sengaja melakukannya. Tenang saja. Su Wen Tao. Soal lompat dari gedung kemarin, tidak ada dua. Kali ini Kapten Wang ini. Juga bukan aktor yang kamu cari, kan? Episode 50. Kali ini, Kapten Wang ini. Juga kamu yang cari aktornya, kan? Jangan ngomong sembarangan. Kami sedang melakukan pemeriksaan sesuai aturan. Hati-hati aku akan mengirimmu ke kantor polisi. Orang ini wajahnya bukan pejabat. Wajahnya seperti pencuri dan tikus. Tentu saja, ini pasti ulah Su Wen Tao lagi. Masih diam saja kenapa? Cepat pergi. Kapten Wang bilang. Tutup sementara untuk perbaikan. Hari ini, kenapa di sini begitu ramai? Bos Niu, kenapa Anda datang? Saya datang untuk mengucapkan terima kasih padamu. Uang 5 kaisar ini jadi milikmu. Ini, ada apa ini? Kapten Wang dari Dinas Pemadam Kebakaran datang untuk memeriksa. Katanya kami harus menghentikan usaha untuk perbaikan. Kapten Wang, lihatlah, saya merasa asing. Saya berbisnis kayu. Sering berurusan dengan tim pemadam kebakaran kalian. Kalian itu kepalasan. Hubungan saya cukup baik. Kalau tidak, saya telepon saja untuk menanyakan. Ah, hal kecil seperti ini. Tak perlu mengganggu kepala bagian. Saya rasa, masalah kalian juga tidak besar. Periksa secara berkala. Xiao Su, ayo, kita pergi. Episode 51. Aku lihat masalah di sini. Juga tidak besar. Periksa secara berkala. Xiao Su, ayo. Ayo kita pergi. Tim Wang. Kita pergi seperti ini saja. Kalau ada hal yang belum jelas nanti, jangan telepon aku. Tim Wang, kamu. Tunggu aku di sini. Kapten Wang. Terima kasih, Bos Niu. Tidak apa-apa. Kapten Wang ini palsu. Aku sudah lama menyadarinya.
Ngomong-ngomong, Bos Niu, bagaimana urusanmu? Kamu memang hebat, ya? Aku pulang dan menemukan nomor telepon orang bernama Kian. Sekarang dia bekerja di bank. Dia itu, menikah dengan putri direktur bank. Dia menyuruhku mendaftarkan sebuah perusahaan di sana. Dia mengajukan untuk saya sejumlah dana dukungan untuk usaha mikro kecil. Jutaan. Apa yang sedang kalian lakukan? Pak Su, Anda benar-benar menemukan karyawan yang hebat. Saya tidak mau banyak bicara. Saya harus segera berangkat. Xiao Chen, ingat ya, saat aku bangkit kembali, aku pasti akan merekrutmu. Selamat jalan, Niu Zong. Kamu lihat kan? Kalau kamu tidak lagi menghargai aku benar-benar akan diambil orang lain. Episode 52. Kamu lihat nggak? Kalau kamu nggak mulai menghargai aku benar-benar akan diambil orang lain. Ya sudahlah, melihat kamu sekali lagi menyelamatkan perusahaan. Malam ini aku masak, buat kamu makan enak. Aku tahu kamu yang terbaik, sayang. Hei, ngapain? Hei, lepaskan aku. Kamu di kantor bisa nggak? Jaga citra sedikit. Jangan teriak-teriak lagi. Siap, Kapten. Mulai sekarang di kantor. Panggil bos. Pulang ke rumah, panggil istri. Sayang. Makanannya enak banget, sayang. Kenapa nggak makan lebih banyak? Aku lagi diet. Kalau kamu senang, itu yang penting. Sayang. Kamu benar-benar. Bagian yang harus kurus, kurus. Bagian yang harus berisi, berisi. Campuran gemuk dan kurus. Ini benar-benar ingin digigit. Kamu ngapain lihat-lihat? Bilang apa lagi? Aku akan mengusirmu. Sayang tidak-tidak. Sayang, malam ini. Kamu bisa pulang ke kamar tidur. Kamu dulu mandi dulu. Mengapa? Sayangnya hehe. Baiklah. Episode 53. Kamu duluan mandi. Hehehe. Oke. Sayang, aku sudah mandi. Mana kamu? Perempuan ini memang gak ada satupun. Kata-katamu bisa dipercaya. Kau bohong lagi padaku. Kakek sekarang juga tidak tahu keadaannya bagaimana. Aku benar-benar khawatir tentang dia. Jalan besar tak berbentuk. Penglihatan dan pendengaran tak bisa melihat dan mendengar. Jalan besar tak bernama. Tidak boleh menghitung tingkat alkoholnya. Aromanya harum sekali. Mengacaukan pikiranku. Aduh. Kenapa ruangan ini penuh aroma begitu? Aku sampai salah mengucapkan mantra. Apakah Suking benar-benar suka aku? Episode 54. Apakah Suking benar-benar menyukaiku? Hati wanita seperti jarum di dasar laut. Sudahlah, sudahlah. Tidak mau memikirkannya lagi. Halo. Nona bayi yang agung. Kenapa tiba-tiba menghubungiku? Sekarang kau menyembunyikan kekasih di rumah mewah. Kupikir kamu sudah melupakanku. Sebenarnya aku ingin menyembunyikan wanita cantik di rumah mewah. Aku juga bisa menyembunyikannya dengan baik. Ada apa? Katakan saja ada apa. Memang ada hal yang ingin aku minta tolong padamu. Apa untungnya buatku? Ah, tunggu sebentar. Sujing mengirimi aku pesan. Dia menyuruh aku menemuinya sekarang. Ah, nanti aku ceritakan lagi padamu. Besok tengah hari jam 12. Aku akan mengemudi menjemputmu. Ah, nanti kita bicarakan lagi. Sayang. Ada apa ini? Bawa kursi sini duduk. Bukan. Ada apa ini? Ayo, kamu sini. Episode 55. Sayang. Ada apa ini? Aduh, kamu ke sini. Sebenarnya apa yang terjadi? Ada masalah? Masalah besar. Hal baik besar. Ada apa? Kamu pasti tidak akan mengerti. Kamu mau menikah denganku, kan? Bisa nggak kamu serius sedikit? 3 kalimat terus ngomongin soal nikah. Lihat ini. Ini apa sih? Aku juga nggak ngerti. Ini surat tender untuk rekrutmen pengelola kampus. Di sebuah universitas. Kamu malam-malam panggil aku ke sini. Cuma buat lihat ini. Kalau aku paham juga nggak apa-apa. Tapi aku nggak paham, kenapa kamu panggil aku? Buat apa kamu ajak aku ke sini? Kamu tahu nggak, kalau proyek ini berhasil, harganya berapa? Berapa harganya?
300 yuan. 3 miliar. Apa? 3 miliar. Oh, Han. Ini adalah uang kertas palsu. Juga tidak berani mencetak uang sebesar ini. Episode 56. Apa? 300 juta. Oh. Ini uang kertas iming. Tak berani mencetak uang sebanyak ini juga. Aku sudah hitung. Kalau dikurangi semua pengeluaran. Kalau dikelola dengan baik. Laba bersih tahunan. Bisa lebih dari 70 juta. Kalau terus seperti ini. Dalam waktu kurang dari 3 tahun. Perusahaan kita akan go public. Kamu juga tidak sedang mabuk. Kenapa selalu ngomong-ngomong kosong? Aduh, aku tidak bercanda denganmu. Cepat kemari. Buat proposal bersama aku. Aku ahli dalam mengawal barang. Kakekku sejak kecil mengajarkanku mengawal barang. Aku bilang sama kamu, aku dari desa Gangtou. Yang terbaik dalam mengawal barang. Kalau begitu, hembuskan saja. Ayo, kamu nggak percaya. Tunggu saja ya. Ini adalah tanda yang kamu buat. Iya, ini adalah warisan keluarga Chen, panah pelindung. Aku bilang sama kamu, arahkan ke sana. Episode 57. Ini adalah senjata warisan keluarga Chen. Aku bilang padamu, arahkan ke sana. Chen Wensheng. Kamu bukan orang desa. Kamu benar-benar hebat. Ayo, aku tunjukkan padamu. Apa itu dokumen tender? Sayang. Aku mau tanya sesuatu. Katakan saja. Seberapa yakin kamu dengan ini? Sekarang bukan hanya kita saja, seluruh perusahaan roti di Guangzhou sedang bersaing. Bahkan dari kota lain juga ikut bersaing. Tentu saja, pesaing utama masihlah keluarga Sukita, serta perusahaan properti keluarga yang. Kalau harus bilang seberapa besar peluangnya, aku rasa paling banyak 1%. Apa? 1%. Bukankah itu sama saja tidak ada? Itu tidak mungkin terjadi. Kenapa kamu suruh aku datang? Aku mau tidur lagi. Hei, jangan pergi. Ini urusan perusahaan. Kamu juga karyawan perusahaan. Kewajibanmu menemani bos lembur. Episode 58. Hei, jangan pergi. Ini urusan perusahaan. Kamu juga karyawan perusahaan. Kamu berkewajiban menemani bos lembur. Jangan buang tenaga sia-sia. Aku akan buatkan jebakan untukmu. Pasti akan membuat 300 juta ini masuk ke tanganmu. Kenapa kamu bisa begitu pandai membual? Kalau kamu memang bisa seperti itu, kamu tidak akan terlihat miskin seperti sekarang. Kami punya aturan. Tidak boleh memberi untuk diri sendiri, menyebarkan keberuntungan. Kalau begitu akan kena hukuman langit. Akan memendekkan umur. Tapi, kamu adalah istriku. Aku rela mengambil risiko ini untukmu. Aku rasa sebaiknya kita batalkan saja. Jangan sampai nanti. Kalau ada apa-apa, malah nyuruh aku lagi. Aku harus merawatmu sampai akhir hayat. Kalau kamu ngantuk, kalau begitu, istirahat sebentar di sana saja. Malam ini aku benar-benar tidak akan tidur. Pak Bos. Episode 59. Pak Bos. Maaf, Pak Bos. Saya tidak tahu Anda sedang istirahat di sini. Saya tidak melihat apa-apa. Bukan Xiao Mei. Bukan seperti yang kamu lihat. Jangan terlalu dipikirkan. Ada apa kamu cari aku? Ini adalah Ibu Li dari komite pemilik. Memberikan rencana perbaikan untuk kompleks kita. Aku pikir kamu belum datang. Berpikir untuk menaruhnya di atas meja kerjamu dulu. Taruh di sini saja. Sekarang jam berapa? Sudah hampir pukul 12 siang. Apa? Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Selesai? Selesai. Apakah aku datang terlambat? Aku juga tidak tahu. Apakah Dalius sudah sampai? Maaf ya. Aku terlambat. Kamu pakai ini untuk menjemputku. Episode 60. Kamu pakai ini untuk menjemputku. Mobilku hari ini pembatasan nomor. Juga nggak nemu mobil lain. Ya udah, terima aja dulu. Ayo. Helm. Kenakan. Segera pergi. T6615 sudah siap belum? Eh.
Nona Bai, kamu benar-benar bisa mengendarai sepeda atau tidak? Kenapa kamu bawa aku ke sini? Ini tempat kerja baruku. Tempat kerja baru. Kamu sudah dapat kerja. Kerja apa? Pengawal pribadi. Cuma gedung jelek ini. Bos kalian, masih mampu menyewa bodyguard? Ya. Jangan banyak bicara, cepat pergi. Bukan. Kamu gak jadi satpam di sini, kan? Kamu mau pergi nggak? Pergi, pergi, pergi. Episode 61. Kamu mau pergi nggak? Ayo jalan, jalan, jalan. Ini bangunan. Sudah sekitar 40 atau 50 tahunnya. Masih ada perusahaan yang beroperasi di sini. Perusahaan yang beroperasi di sini. Semua perusahaan yang aneh-aneh. Bukan karena sewanya murah. Atau karena mereka melakukan sesuatu yang aneh. Hal yang orang lain tidak mengerti. Gedungmu ini penuh aura gelap ya. Itulah alasan aku memanggilmu. Kalian siapa? Xiao Jia, aku. Oh, Kapten Bai ya. Ngapain teriak-teriak? Kita berdua bukan dari sistem yang sama. Kamu penjaga keamanan. Aku pengawal pribadi. Episode 62. Kita berdua bukan dari sistem yang sama. Kamu penjaga keamanan. Aku pengawal pribadi. Benar sekali, kita berdua termasuk sistem keamanan. Tidak bisa berkomunikasi denganmu. Orang ini adalah Master Chen yang aku panggil. Ceritakan masalahmu padanya. Master Chen. Akhirnya aku menunggumu datang. Silakan masuk. Ayo kita bicara di kantor saya tentang BAN 0030. Kalian, perusahaan masih menyediakan kantor untukmu ya? Iya, iya, iya. Benar-benar bagus. Kantor kamu ini. Boleh saja. Masih ada tempat tidur. Sudahlah, jangan banyak bicara. Cepat katakan hal pentingnya. Master Chen, lihat BAN 0030. Bekas cambukan. Setiap malam aku berjaga dan tidur di sini. Tidurnya seperti babi mati. Setiap pagi bangun tidur, rasakan tubuh ini sakit. Seperti dicambuk oleh cambuk BAN 0030. Karena hal ini, para penjaga keamanan pergi semua. Tinggal Xiao Jia seorang diri. Lalu kenapa kamu masih di sini? BAN 0030, kamu tidak takut? Takut? Ya BAN 0030. Tapi apa yang lebih menakutkan daripada miskin BAN 0030? Master Chen, aku mohon, tolong selamatkan aku. Episode 63. Takut? Ya BAN 0030. Tapi apa yang lebih menakutkan daripada miskin BAN 0030? Master Chen, tolong, selamatkan aku. Aku tidak mau kehilangan pekerjaan ini. Lebih dari itu, aku tidak mau kehilangan nyawaku. Tenang saja. Aku di sini. Apapun makhluk aneh dan setan, tak akan bisa lolos. Tian Fa King King, energi spiritual, kristal yin yang, energi Qi muncul wujud. Segera lakukan sesuai perintah. Bagaimana, Chen Wencheng? Apa yang kamu lihat? Bangunan tua ini sudah lama tidak diperbaiki. Ada sedikit energi gelap, itu normal. Fenomena yang normal. Mengenai jejak cambuk ini, aku benar-benar tidak melihat. Ada sesuatu yang aneh. Tidak bagus. Kamu akan mengalami bencana berdarah. Apa? Aku lagi akan mengalami bencana berdarah. Ah. Episode 64. Kamu akan mengalami bencana berdarah. Apa? Aku akan mengalami bencana berdarah lagi. Ah. Jia bawaan. Apa ini yang kamu bawa? Aku cuma mau jadi tongkat bambu berujung tajam. Cukup cari satu paku. Kamu. Tunggu aku. Kapten Bai. Perlukah aku bantu kamu? Chen Wensheng. Aku merasa kamu itu sial buatku. Setiap kali bertemu denganmu, aku selalu mengalami musibah berdarah. Hei hei hei, aku sudah menghitungnya. Nasib kita berdua tidak saling bertentangan. Hei, tolong buka pintunya. Aku berikan sesuatu untukmu. Ini mungkin bisa membantumu. Simpan saja untuk dipakai sendiri. Master Chen, kau bilang selanjutnya, harus bagaimana? Menangkap hantu. Episode 65.
Saya curiga kali ini masalah ini adalah sesuatu yang sengaja dilakukan seseorang. Bos kalian A0030, apakah pernah membuat orang lain marah? Saya baru datang tidak lama, jadi tidak tahu urusan bos. Saya hanya seorang sapam kecil BA0030, urusan bos itu BA0030. Aku juga tidak tahu. Kalau memang tidak tahu, maka selanjutnya BA0030. Ikuti perintahku BA0030. Malam ini kamu patroli seperti biasa. Setiap sudut. Jangan sampai terlewat. Periksa dengan serius. Kembali ke kamar Haika Vision. Berbaring dan tidur seperti biasa. Ingat, letakkan kayu yang kamu gunakan untuk memaku di pintu. Kita mau ngapain? Aduh, pantatmu terluka. Kamu balik saja untuk istirahat ya. Ngomongin soal pantatku lagi. Percaya nggak? Aku akan pukul kamu. Kalau kamu mau lihat, silakan lihat. Episode 66. Kalau kamu mau lihat, silakan lihat. Pelan-pelan dong. Kita sebenarnya lagi apa sih? Menunggu dengan pasrah. Kalau kamu begini, masih mau jadi bodyguard. Besar dada tapi otak kosong. Sekarang jangan biarkan dia kabur lagi. Orang dulu bilang, tangkap pencuri harus tangkap yang kotor. Tangkap selingkuh harus tangkap berdua. Kamu belum pernah dengar ya? Jangan bergerak sembarangan. Aku suruh kamu bergerak, baru kamu bergerak. Episode 67. Kamu tidak boleh bergerak sembarangan. Aku suruh kamu bergerak, baru kamu bergerak. Dia sudah masuk. Kita mau masuk. Tunggu sebentar lagi. Biarkan dia meluapkan emosinya dulu. Tidak bisa lewat lagi. Xiao Jia hampir dipukul mati. Baiklah, baiklah. Episode 68. Lihat kamu mau lari kemana lagi kali ini. Nona. Kamu bilang kamu juga cukup cantik. Kenapa harus berpura-pura jadi hantu menakut-nakuti orang? Cantik itu hal utama. Siapa yang menyuruhmu datang? Apa tujuanmu? Aku memang ingin membuat Dongyong bangkrut. Dongyong yang menikahi 7 dewa peri itu. Dongyong adalah bos kami. Aku kaget sekali. Kamu bilang. Kamu apa hubungannya dengannya? Orang yang tidak tahu berterima kasih itu. Dia bilang mau menikah denganku, tapi sampai sekarang belum. Cerai dari wanita jalang itu. Aku tidak akan percaya lagi padanya. Hanya ingin menghancurkan usaha miliknya. Dia punya banyak gedung perkantoran. Kenapa kamu harus memilih yang ini? Yang paling tua dan rusak. Keamanan di tempat lain terlalu bagus. Aku tidak bisa masuk. Jadi cuma bisa pilih gedung rusak ini. Sekarang grup sudah mulai panik. Kalau bukan karena kalian muncul, aku pasti akan membuat bisnisnya bangkrut. Episode 69. Kalau bukan karena kalian muncul, aku pasti akan membuat bisnisnya bangkrut. Nona, kamu terlalu naif. Bangunan rusak ini, Pak Dong pasti akan menjualnya suatu hari nanti, bahkan jika kamu melakukan hal-hal aneh dan menakut-nakuti orang. Bagi Pak Dong, itu hanya soal harga jual yang tinggi atau rendah. Tapi kalau kamu bikin keributan seperti ini, membuat beberapa orang jujur, kehilangan pekerjaan. Kamu cuma kasihan sama mereka. Siapa yang kasihan sama aku? Kamu. Apa yang pantas dikasihani darimu? Lihatlah beberapa hal yang kamu urus. Siapa yang bisa terlihat terang? Kamu bilang kamu juga cukup cantik. Kenapa? Kenapa tidak bisa cari orang yang jujur saja, menikah dengan baik dan menjalani hidup bersama?
Itu. Di desaku. Ada seorang saudara. Di rumah itu beternak sapi. Tidak bisa. Saya perkenalkan sedikit. Kamu sakit apa? Dengan tubuh dan penampilan saya ini. Saya bisa menikahi seseorang yang menjual sapi. Apa salahnya menjual sapi? Episode 70. Dengan postur dan penampilan seperti aku bisa menikah dengan seseorang yang jual sapi. Jual sapi itu kenapa? Seekor sapi bisa dijual hampir 10.000 yuan. Mereka memelihara hampir 1.000 ekor sapi. Benarkah itu? Lalu kapan kamu mengajak aku bertemu dia? Sudah. Apakah sekarang saatnya membahas ini? Aku tanya padamu, kapan dia bawaan kita akan sadar? Dia baik-baik saja. 2 jam kemudian, dia bangun. Semoga dia baik-baik saja. Kali ini, aku tidak akan melaporkanmu. Mulai sekarang, jaga dirimu baik-baik. Aku berharap kamu tidak menggunakan cara seperti ini lagi untuk bertindak. Kamu pergi saja. Kakiku terluka. Tidak bisa berjalan. Mas, tolong bantu aku. Aduh, sudah jam berapa ini? Kalau kamu tidak pulang segera, Suheng di rumahmu harusnya sudah panik. Tak apa-apa, segera pergi. Episode 71. Hei, Chen Wensheng. Hei, bukankah kamu sudah mengantarkan gadis itu? Aku sudah pesan taksi untuknya. Biarkan dia pulang sendiri. Kamu gak perlu mengantar aku pulang naik motor listrik. Aku pulang sendiri kok. Boleh tanya sesuatu? Silakan. Di desamu, teman baik itu. Rumah mereka benar-benar peternak sapi ya? Iya. Sapi yang itu benar bisa dijual 1.000 juta. Kira-kira begitu. Berapa banyak sapi yang mereka pelihara sebenarnya? Bukankah aku sudah bilang sama kamu? Lebih dari 1.000 ekor. Kenapa kamu tanya itu? Apakah kamu ingin aku memperkenalkan dia padamu? Bukankah aku cuma ingin punya teman baru? Kalau begitu, sebenarnya dia memelihara berapa ekor? Aku coba ingat. 1 atau 2 ekor? 3 ekor. Apa? Bukankah kamu bilang kurang dari 1.000 ekor? Iya, memang kurang dari 1.000 ekor. Bajingan. Sampai jumpa. Tidak benar. Tidak akan bertemu lagi. Apakah aku salah? Kenapa kalian semua seperti ini? Episode 72. Tidak akan bertemu lagi. Apakah aku salah? Kenapa kalian semua seperti ini? Sayang, aku bilang sama kamu. Satpam di perusahaan kita. Semuanya nggak bisa dipakai. Nggak ada yang mau dengar aku. Kayak aku ini bukan manajer properti perusahaan kita. Semua harus diganti. Kamu punya hak apa di sini? Suka ikut campur. Kenapa satpam tidak dengar kamu? Lihat kamu tiap hari berdandan. Kamu kayak pengelola properti. Sudah dikasih seragam kerja, kamu tidak pakai. Malahan pakai baju compang-camping itu. Baju itu nyaman banget ya kamu pakai. Sayang, kamu kenapa? Kenapa kamu marah banget? Aku udah bilang berapa kali. Jangan panggil aku istri. Sudahlah, jangan marah lagi. Nanti aku pulang. Aku ganti baju kerja. Kamu keluar dulu ya. Aku sekarang sedang tidak enak hati. Tidak ingin bertemu siapapun. Bukan. Kalau ada apa-apa, katakan saja. Bagaimanapun, kita akhirnya akan jadi keluarga. Aku yang akan menanggungnya untukmu. Siapa bilang kalian keluarga? Pergi. Keluar. Episode 73. Bagaimanapun juga, kita pasti akan menjadi keluarga. Aku akan menanggungnya untukmu. Siapa bilang kita keluarga? Pergi. Keluar. Maafkan aku. Aku tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Chen Wensheng. Aku tidak mau terus membebanimu. Ini kopi, bukan minuman keras. Kenapa minum dengan tegukan besar seperti itu? Ivika, aku sedang tidak mood. Ivika, aku mengajakmu keluar duduk-duduk. Kamu tidak membawaku ke bar. Kamu membawaku ke kedai kopi buat apa? Kalau ini kamu pasti nggak paham, kan? Kalau aku lagi nggak mood, aku datang ke kedai kopi. Minum secangkir kopi pahit. Sejenak, perasaanmu jadi berubah jadi manis. Kamu memang paham aku, ya? Episode 74. Jika kamu menyesap kopi pahit, kalau kamu seketika, kalau perasaanmu langsung berubah jadi manis. Masih kamu yang mengerti aku, ya? Kenapa kamu masih begitu putih? Kenapa kamu masih begitu? Tak beraturan? Ya. Kamu dan istrimu yang manja itu. Sudah bagaimana? Apakah sudah malam pertamanya? Segalanya sudah siap. Hanya tinggal sedikit lagi. Hanya menunggu dia setuju.
Aku sudah bilang, kamu gak bisa. Bagaimana dia bisa suka sama kamu? Iya. Kalau tidak, bagaimana mungkin? Katanya usir aku, ya aku diusir. Ah, sudahlah. Jangan bicara hal yang tidak menyenangkan. Hari ini aku memanggilmu. Ingin kamu bantu hitung sesuatu. Sedang tidak enak hati. Ramalan tidak akurat. Bos, tambah satu lagi kopi paling pahit saya 3S. Buat dia sadar, sadar saya 3S. Ah, tidak perlu, tidak perlu. Ini apa yang kamu buat? Lebih pahit dari jamu yang dibuat kakek saya 3S. Ceritakan dulu apa yang mau kamu sampaikan. Kerjaanku sudah aku berhenti, kan? Lalu, belakangan ini ada seorang konglomerat, ingin menjadikan istrinya sebagai bodyguard pribadi. Tolong hitungkan aku. Apakah ini bisa dipercaya? Episode 75. Baru-baru ini ada seorang konglomerat yang ingin aku menjadi pengawal pribadi untuk istrinya. Jadi pengawal pribadinya. Kamu tolong hitungkan. Apakah ini bisa dipercaya? Goyangkan 3 kali. Pikirkan hal yang kamu inginkan. Sudah. Rusak. Ada apa? Aku tahu kenapa Suking marah sama aku. Pasti soal properti sekolah itu. Belum diambil. Bro, bisakah jangan di saat seperti ini? Mengejutkan? Ya. Maaf ya. Aku baru ingat. Tunggu aku sebentar. Aku mau nelpon. Tepat saat aku menyebut namanya, dia datang. Halo, sayang. Hei sayang Ivika. Chen Wensheng. Kamu kemana? Aku sedang bersama seorang teman. Minum kopi di kafe. Episode 76. Chen Wensheng. Kamu kemana? Saya sedang minum kopi dengan seorang teman. Di sebuah kafe. Apa yang temanmu lakukan di sini? Oh, mungkin bukan. Dia sedang berkencan dengan Sang Jiao, kan? Bukan. Kirim lokasi ke saya. Aku duluan yang cari kamu. Dia mau datang. Kamu hebat juga ya Ivika. Kok bisa dekat sama Sang Jiao lagi ya Ivika? Hei hei hei. Enggak kok. Bukan karena aku ini. Pesona yang terkutuk. Pria brengsek Ivika. Benar Ivika. Dia memang pria brengsek. Cantik. Kulihat wajahmu cantik Ivika. Bentuk tubuhmu juga bagus Ivika. Seperti kamu ini. Wanita dengan dada besar tapi bodoh. Yang paling mudah tertipu oleh pria seperti ini. Terima kasih atas pujiannya, Ivika. Tapi, Ivika, aku dan Chen Wenceng, tak ada apa-apa. Nak. Dia datang ke sini mencari kamu. Atau aku yang membantunya menemukan alamatmu, Ivika. Kamu siapa? Saya adalah pengawal pribadi Ivika. By King Liu. Episode 77. Kamu siapa? Saya adalah pengawal pribadi Ivika. By King Liu Ivika. Sebenarnya kamu siapa? Jadi bodyguard ya? Atau kerja di bidang kesehatan ya Ivika? Kamu Ivika. Jangan marah ya. Aduh Suking, kamu ngapain sih? Kalau ada apa-apa, langsung ke aku saja. Aku kenalin dulu ya. Ini adalah istri saya, Sujing. Siapa istrimu? Aduh, pasti akan terjadi juga. Evika Chen Wensheng, orang Evika tidak ada yang mau peduli padamu. Kenapa kamu terus menempel dengan keras kepala? Ikuti aku. Aku akan jadi istrimu. Ah, dia adalah karyawan saya. Saya belum memecatnya. Kalau Evika karyawanmu, kenapa? Sekarang dia adalah pacarku. Kak Wensheng. Hei, Chu, kenapa kamu di sini? Hei. Lepaskan aku. Episode 78. Hei, lepaskan aku. Aku sedang berpikir untuk menemui kamu dan mengucapkan terima kasih secara langsung. Tidak kusangka bertemu denganmu di sini. Kalian, Ren, sedang main apa ini? Kenapa kamu berterima kasih padaku? Kamu masih ingat Pak Chai? Kamu bilang dia tidak akan bertahan sampai hari itu. Aku mendengarkan kata-katamu, menyerahkan Tuan Chai kepada Kepala San. Tak disangka, selama pemeriksaan, Tuan Chai tiba-tiba mengalami serangan jantung. Kepala San menghadapi tuduhan. Saya berhasil dipromosikan. Kamu benar-benar keberuntunganku. Hei Su King. Jangan pergi ya. Kalian berdua ngobrol saja. Aku pergi duluan. Da Liu. Ramalanmu belum selesai. Oleh Cehu, api sudah pergi Hu. Kamu jangan teriak. Episode 79.
Kakak Wensheng, Bai Chu bagaimana kau? Bai Chu, kamu juga ramalkan untukku. Lihat apakah kita berjodoh. Bai Chu, hei Zhang Jiao, jangan bercanda lagi. Kita bicarakan lagi setelah kita pulang. Berikan aku uang 5 kaisar. Tidak mau. Kalau kamu tidak memberikannya, aku tidak akan. Aku juga tidak akan memberikannya padamu. Kamu seorang dokter kedokteran barat. Tapi kamu malah meramal di sini. Bai Chu, cepat berikan aku uang 5 empros. Bai Chu, kalau kamu juga oke. Bai Chu, 2 syarat. Bai Chu, kalau tidak. Bai Chu, ajari aku pengobatan Tiongkok. Kalau tidak, kamu jadi pacarku. Bai Chu, aku akan membacakan ramalan untukmu. Oleh Chu itu. Oleh Chu bersujud dengan kedua tangan. Oleh Chu tutup matamu. Goyangkan 3 kali. Lempar ke atas meja, Chu. Chen Wensheng, kembalilah padaku, Bai Chu. Chen Wensheng, kamu brengsek. Tunggu saja untukku. Sayang, aku sudah pulang. Episode 80. Sayang, aku sudah pulang. Kamu. Apa kamu mau mengusirku? Banyak wanita cantik mengelilingimu. Apa saya? Kamu tetap harus mencari jalan lain. Sayangnya no. Aku dan mereka, benar-benar tidak ada hubungan apa-apa. Hanya itu Daliu. Saat aku mengalami masa tersulit, dia membantuku menemukanmu. Di mana Zhang Jiao itu? Nah, itu bukan kamu, kan? Apakah aku yang minta tolong padamu untuk neneknya? Aku hanya minta kamu urus urusan neneknya. Aku tidak pernah minta kamu berurusan dengannya. Kalian berdua sebenarnya apa sih? Ya, cuma begitu saja. Bukan, sungguh tidak ada apa-apa. Ah, kakekku yang menyuruh aku datang menemui kamu untuk menikah denganmu. Awalnya aku terhadapmu tidak ada artinya sama sekali. Tapi setelah bersama selama beberapa hari ini, aku merasa kamu cukup baik. Kamu pria yang bisa diandalkan. Tapi hari ini kamu. Aduh. Episode 81. Aduh. Aku memukul wajahmu. Kenapa kamu memegang dadamu? Dadaku tiba-tiba sakit sebentar. Semoga tidak apa-apa. Saat aku menggenggam tanganmu tadi, rasanya seperti tersengat listrik. Rasanya, ada sesuatu di dadaku. Rusa kecil berlari sembarangan. Males banget. Gak ada yang baru sama sekali. Jangan marah lagi. Properti ini masih butuh aku. Ah, gimana aku mulai tertarik sama orang kampung ini? Mulai merasa tertarik padanya. Selesai. Aku mungkin akan kalah. Tidak baik. Ada hal penting terjadi. Episode 82. Tidak baik. Ada hal penting terjadi. Su Wen tahu. Orang ini lagi. Cuma ingin tahu saja. Hei, jangan pergi. Aku khawatir tentang kamu. Kamu peduli padaku ya? Aku sebenarnya punya cara agar bisa membuat San Chao dari keluarga ini. Aku benar-benar putus asa padamu. Apa yang bisa dilakukan? Cepat menikah denganku, lalu masuk kamar pengantin. Begini, aku bisa terbebas dari masalahku, dan kamu juga terbebas dari kesedihanmu. Sama-sama untung, kan? Menikah itu hal besar. Aku harus memikirkannya dengan baik. Segera akan tanggal 15 Agustus. Kalau aku mati, tidak ada yang akan melindungimu. Jangan bicara. Mereka sudah turun. Su Wen tahu, bajingan ini. Orang yang mengkhianati keluarga tidak akan berakhir baik. Episode 83. Su Wen tahu, bajingan itu. Orang yang mengkhianati keluarga tidak akan berakhir baik. Su King. Kamu benar-benar merasa hidup sekarang. Apakah kamu merasa nyaman? Ayo pulang bersamaku ke pegunungan. Di sana tidak ada pertengkaran, tidak ada kompetisi. Dengan kemampuanmu, kita di sana juga bisa membuka jalan sendiri. Aku tidak bisa pergi. Setidaknya sekarang tidak bisa pergi. Di sini, masih ada beberapa barang yang belum aku tinggalkan. Barang apa itu?
Su King, apakah aku sudah memberimu muka? Kalau kamu pergi, kamu harus pergi. Tidak pergi. Aku akan suruh orang menggendongmu ke sana. Aku menangkapnya. Ada yang melaporkan pengelola properti King Tian kalian. Ada masalah dengan pemadam kebakaran. Perlu tutup sementara untuk perbaikan. Episode 84. Pak Su. Apakah kamu benar-benar akan pergi dari sini? Perusahaan properti King Tian, saya sudah menyerahkan kepada pemimpin baru. Mereka akan datang siang ini untuk mengambil alih. Kalian kerjakan dengan baik. Meskipun kami belum memenangkan tender pengelolaan properti sekolah kali ini, tapi ini cukup membuktikan, dengan kualifikasi perusahaan kita saat ini, kita bisa bersaing dengan perusahaan properti besar. Itu yang penting. Selain itu, perusahaan sekarang sudah mulai membaik. Kenapa kamu masih mau pergi? Aku tidak ingin lagi berurusan dengan Tuan Miji ketiga sudah bertengkar. Aku tidak ingin melihat lagi orang tak tahu malu Suwentao itu. Aku juga tidak ingin ada hubungan apapun dengan keluarga Su. Aku ingin mengakhiri semuanya di sini. Apa yang dikatakan Chen Wensheng benar. Aku tidak hidup dengan bahagia. Aku juga seharusnya punya kehidupan baru. Episode 85. Chen Wensheng benar. Aku tidak bahagia. Aku juga seharusnya punya kehidupan baru. Bikin aku marah banget. Bukan aku yang mau ribut sama kamu. Cuma penjaga keamanan ini. 1000 apapun tidak bisa. Makan apapun tidak tersisa. Kalau ini di desa kami. Jadi satpam. 3 hari. Aku membuatnya patuh sepenuhnya. Kalau aku bilang ini mangkuk, dia pun tak berani bilang ini gelas. Apakah desa pegunungan kalian benar-benar sebaik itu? Tentu saja. Desa kami. Bukan hanya lingkungannya bagus dan pemandangannya indah. Yang lebih penting orang-orangnya juga baik. Hanya dalam 3 hari, kalian tidak mengunci pintu. Bahkan paku pun tidak ada yang hilang. Kalau kamu pergi ke desa kami, membuka perusahaan properti. Aku kasih tahu ya, bahkan satpam pun gak perlu disewa. Oh iya, desa kami kayaknya juga gak pakai perusahaan properti. Kak Wensheng, Pak Su, menjual properti Jingtian. Apa? Episode 86. Pak Su, menjual properti Jingtian. Apa? Kenapa? Aku tidak mau bekerja lagi. Ingin menikmati beberapa hari santai. Kalau kamu berpikir begitu, itu benar. Dengan perusahaan jelek seperti ini, apa yang bisa dikerjakan? Menunggu kakek selesai merawat nenek. Siapa yang tinggal di sini? Semua bisa datang dan memarahi. Kamu ikut aku pulang ke desa. Aku ke kantor desa. Buatkan kamu jadi kepala desa. Lebih keren dari ini. Hei, Xiaomei. Kamu lagi tertawa apa? Kamu juga ikut pulang. Aku buatkan untukmu, sekretaris kepala desa Dangdang. Aku kasih tahu ya, kalian berdua di desa harus berjalan dengan percaya diri. Berjalan dengan percaya diri. Ah, Kak Wensheng, berjalan dengan percaya diri. Bukankah itu kepiting? Sudahlah, jangan banyak cakap. Cepat bantu aku bereskan barang-barangnya. Hei, Su King. Sepertinya aku nggak bisa bantu kamu beres-beres. Sepertinya Daliu ada masalah. Aku harus segera ke sana. Ayo, aku antar kamu naik mobil. Ayo, ayo, ayo. Episode 87. Sepertinya ada masalah di Daliu. Aku harus segera ke sana. Ayo, aku akan mengemudi dan membawamu. Ayo, ayo, ayo. Hei, Chen Wensheng. Perhitunganmu tepat. Pak Bos Lin memang ingin mencelakai istrinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu hari di kedai kopi. Daliu awalnya meminta saya menghitung urusan kerjanya. Ini malah membuatmu terganggu, kan? Fokus ke intinya. Lalu aku beri dia ramalan tambahan. Ah, jadi begini. Aku menerima pekerjaan sebagai pengawal pribadi, melindungi istri seorang Taipan, Chen Wensheng, dari ramalan. Aku tahu bosku ingin mencelakai istrinya, lalu menyalahkanku. Lalu, bagaimana? Mari kita perhatikan lagi. Ayo, aku tunjukkan kalian. Formasi Parade Hantu Seribu. Apa katamu? Episode 88. Formasi Parade Hantu Seribu. Apa katamu? Taois tua itu sedang menyusun formasi 100 hantu malam. Yaitu di malam hari, memanggil ratusan hantu.
menggunakan hantu-hantu itu, dengan diam-diam, membawa jiwa Ibu Lin pergi. Kenapa dia ingin menyakiti istrinya? Saya sudah menanyakan, Bos Lin memang punya kedudukan tinggi dan berkuasa, tapi kekuasaan keuangan dikuasai oleh istrinya. Selain itu, dia juga punya selir, yang berada di luar negeri. Sungguh licik, kalau pria punya uang, semua jadi jahat. Aduh, tapi jangan bilang begitu. Orang jadi jahat bukan karena uang. Karena hati mereka jahat. Baru orang bisa jadi jahat. Ah, sial. Siapa? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Dia datang. Tidak apa-apa. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Episode 89. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Bisa? Ya. Haha. Mau bermain tipu muslihat denganku. Kalian masih terlalu muda. Murid tua. Orang yang belajar jalan keabadian adalah untuk kesejahteraan rakyat. Kamu gunakan formasi perjalanan seribu hantu untuk mencari kekayaan dan membunuh orang. Kamu tidak memegang prinsip persaudaraan di dunia persilatan? Ya. Hahaha. Masih muda sekali. Sudah mengerti formasi saya. Sepertinya, kita sejalan juga. Tidak pantas. Saya hanya sedikit mengerti saja. Dia melepaskan dia. Kita segera keluar. Ingin pergi. Masuk mudah, keluar sulit. Episode 90. Ingin pergi. Masuk mudah, keluar sulit. Bos Lin sudah menginstruksikan, kalau hal ini diketahui orang lain, aku pasti akan mati. Jadi demi menyelamatkan nyawaku, aku harus mengorbankan kalian juga. Shang Daxian, tentang urusanmu dengan Bos Lin, kami sudah tahu. Masih sempat kamu berhenti sekarang. Kamu pasti Bos Lin, pengawal wanita yang dikirimkan, kan? Gadis secantik ini, jelas bisa mengandalkan wajah untuk makan. Tapi kamu justru mengandalkan kekuatan. Lebih baik kamu jangan ikut campur dalam hal ini. Tunggu sampai aku selesai mengurusnya. Aku bisa memberi kamu nyawa. Juga tidak perlu jadi bodyguard lagi. Jadi istriku. Aku akan melayani kamu dengan baik. Gimana? Hahaha. Kamu yang tak tahu malu. Bagaimana bisa lebih tak tahu malu darinya? Kalau kamu mau marahin dia, ya marahin saja. Kenapa kamu bawa aku? Chen Wensheng, kamu bawa bayi King Liu pergi cepat. Jangan pedulikan aku. Aku sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Tidak ada yang layak untuk dirindukan. Episode 91. Aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan. Tidak ada yang pantas untuk dirindukan. Kau ngomong apa sih? Yang paling harus kau lakukan adalah menikah denganku. Kau bahkan belum melakukan apa-apa. Tenang saja. Aku ada di sini. Aku pasti tidak akan membiarkanmu celaka. Kalian kapan berhentinya? Sungguh menyebalkan. Nona. Maafkan aku. Sujing, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Cepat pergi bantu bayi King Liu. Cepat. Hei, ini adalah ponsel pintar yang kamu berikan padaku. Tolong jaga dengan baik untukku. Tidak apa-apa kan? Halo, jangan pergi. Biarkan aku yang melakukannya. Hati-hati. Ahli. Kita berdua coba bertarung. Benar-benar tidak tahu diri. Ayo. Nak, kamu masih mau lawan atau tidak? Ayo. Episode 92. Nak, masih mau lawan? Ayo. Hati-hati. Tak disangka, kekuatanmu benar-benar besar. Sakit tidak? Kalau sakit, teriakan saja. Kembali dan beritahu Bos Lin. Kedepannya saat bekerja, harus sesuai dengan hati nurani. Su King.
Episode 93. Su King. Kamu baik-baik saja, Su King? Ada apa? Ponsel tidak bisa dipakai. Tidak apa-apa, ini tangan. Aduh. Su King. Kenapa dia pingsan lagi? Mungkin karena ketakutan. Daliu. Kamu gak apa-apa, Daliu? Aku gak apa-apa. Ayo. Daliu. Daliu, jangan pingsan, ya, Daliu. Aku gak bisa nyetir, Aku di desa. Aku cuma pernah nyetir traktor. Daliu. Su King. Kamu sudah sadar ya? Episode 94. Su Jing. Kamu sudah sadar. Bagaimana aku bisa di sini? Kamu terluka. Tapi ini bukan hal besar. Terima kasih. Justru aku yang harus berterima kasih padamu. Karena kamu menyelamatkanku. Ponsel ini rusak. Nanti aku belikan yang baru untukmu. Sebagai kenang-kenangan saja. Aku merasa. Handphone aku ini juga. Lumayan bagus, kan? Aku mau bilang sesuatu padamu. Kamu dulu saja yang bicara. Aku sudah pikir-pikir. Aku siap pulang. Kenapa? Pengalaman yang aku alami selama ini. Lebih banyak daripada yang saya alami. Selama lebih dari 20 tahun di pegunungan. Hal itu membuat saya menyadari satu hal. Hal apa itu? Perhitungan tidak sebaik takdir. Hal yang disebut jodoh itu. Mungkin memang bukan sesuatu yang bisa dihitung. Kamu benar-benar ingin menyerah begitu saja. Episode 95. Kamu benar-benar mau menyerah begitu saja. Aku tidak bermaksud menyerah, kok. Aku cuma merasa. Sekarang perusahaanmu juga sudah dialihkan. Lalu, aku juga tidak bisa membiarkanmu terus mengurusnya, kan? Aku cuma ingin. Kita pulang dulu untuk melihat-lihat. Bagaimana kondisi kakekku. Lalu apa lagi? Lalu dia fokus berlatih jalan spiritual. Mengasah diri sendiri. Benar-benar orang desa yang polos. Kenapa dia tidak mengerti? Kenapa aku harus menyerahkan perusahaan? Su King, sebelum pergi, aku ingin memberimu hadiah. Hadiah apa? Tunggu sebentar. Ding perunggu ini. Menyerap energi spiritual alam. Memiliki fungsi untuk menjaga rumah dan mengusir setan. Dengan ini di sini. Aku merasa sedikit tenang. Kamu pergi begitu saja. Aku tidak berniat pergi. Aku cuma mau ke kamar mandi. Silakan pergi. Episode 96. Bocah bau. Kemana saja kamu selama ini? Tidak bilang sedikit pun. Wen Sheng. Kamu sudah bukan anak kecil lagi. Sudah waktunya membangun keluarga. Kakek sudah tidak punya banyak waktu. Tidak bisa membiarkanmu di lembah ini. Aku seumur hidup. Aku sudah hitung untukmu. Gadis Su King itu. Ada jodoh denganmu dalam takdirmu. Bisa tidak kau pegang kesempatan itu? Itu terserah padamu sendiri. Aku cuma ke kamar mandi sebentar. Kau pergi saja. Teteskan sedikit cinnabar. Untuk cucu saya. Gambarkan simbol perjodohan. Semoga dia diberkahi. Langsung sukses. Kamu ini anjing bangsat. Lihat aku hari ini tidak akan merebusmu. Ini saja cinnabar yang aku punya. Episode ke-97. Kamu anjing mati. Lihat aku hari ini tidak akan masak kamu. Aku cuma punya sedikit cinnabar ini. Kakek.
Apa? Aku punya 5 dinding 3 kekurangan bencana. Karena kakek sudah bilang begitu. Kalau begitu aku cuma bisa menurut saja. Percayalah pada kakek. Tidak akan terjadi apa-apa. Lihat saja aku hari ini tidak akan biarkan kamu lolos. Aku cuma punya sedikit cinnabar ini. Semua sudah kamu hancurkan. Rusak, Wensheng. Wensheng tidak pernah keluar dari gunung. Sekarang juga tidak tahu bagaimana keadaannya. Jangan menyalahkan kakek. Kakek tidak akan bertindak seperti itu. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa mendapatkan menantu yang baik? Barusan terjadi apa? Sepertinya aku tahu. Tujuan kakek. Episode 98. Sepertinya aku tahu. Tujuan kakek sudah aku mengerti. Aku tahu. Kamu tahu apa? Aku tahu. Kenapa kamu cuma membuka mulut tapi tidak bicara? Kamu benar-benar tahu apa? Bocah bodoh. Rahasia langit tidak boleh diungkapkan. Chen Wensheng, kamu baik-baik saja kan? Kenapa kamu tersenyum bodoh? Aku baik-baik saja. Su Jing, buka pintunya cepat. Su Qing, buka pintu. Su Qing. Ini aku, cepat buka pintunya. Hei Su Wentao. Hei, kamu datang buat apa? Su Qing. Kangge, aku minta tolong padamu. Tolong menikah dengan 3 tuan muda dari keluarga Mi. Episode 99. Kangge, aku minta tolong padamu. Tolong menikah dengan 3 tuan muda dari keluarga Mi. Kalau tidak, mereka akan membunuhku. Aku sudah mengembalikan uangnya padanya. Kenapa dia masih memukulmu? Kamu ngapain? Ini aku yang terlalu percaya diri. Aku sudah membual terlalu jauh. Bilang kamu pasti bisa menikah dengan tuan muda ketiga keluarga Mi. Kalau tidak, aku akan memberikan kepalamu untuk dijadikan bola. Su Wentao. Kamu tahu apa yang kamu lakukan ini? Ini artinya, dosa langit yang tak termaafkan. Dosa sendiri tidak akan hidup. Master Chen. Tolong selamatkan aku. Aku tahu kamu bisa menghitung dan meramal. Kalau tidak, coba hitung lagi istri lain. Kamu lepaskan Su Jing. Juga berarti melepas aku. Kau kira aku belanja sayur di pasar? Ku beli sawi ini tidak bagus, aku ganti yang lain. Aku bilang sama kamu. Meski Su Qing tidak menikah denganku, dia juga tidak mungkin menikah dengan siapapun dari keluarga Mi. Siapa bilang aku tidak mau menikah? Aku sudah memutuskan sekarang. Aku akan menikah denganmu. Episode 100. Siapa bilang aku tidak mau menikah? Aku sudah memutuskan sekarang. Aku akan menikah denganmu. Nanti tidak terlihat lagi. Kamu lari ke sini ya. Ayo. Kalian berdua, bukan sama dia yang berurusan. Siapa yang berurusan dengan dia? Uangnya dia. Sudah kami urus sejak lama. Kami berurusan dengan uang. Sekarang bos kita adalah San Xiao dari Mijia. Nak, cepat pergi saja. Su Qing, tolong aku. Uang memang barang yang bagus. Daliu, selama waktu ini, terima kasih sudah membantuku. Kalau bukan karena kamu, mungkin sampai sekarang, aku belum bisa menemukan Su Qing. Kapan kamu jadi begitu cemberut? Saat menikah, jangan lupa undang aku makan kue pernikahan, ya? Aku menikah di pegunungan. Lumayan jauh. Kamu susah kalau pergi ke sana. Maksudmu apa? Jadi aku nggak disambut ya? Bukan begitu. Aku ini bukan. Takut kamu nggak terbiasa di lembah pegunungan. Jangan sampai lupa. Profesi aku adalah bodyguard. Situasi buruk macam apapun bisa aku hadapi. Apa kamu takut aku merebut pengantin? Episode 101. Apa kamu takut aku merebut pengantin? Tidak adalah. Ayo sudah cukup. Aku pergi. Orang kampung. Kehidupan selanjutnya. Jangan sampai aku bertemu denganmu. Kalau tidak, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Xiao Chen, benar-benar akan pergi. Ya. Oh, benar, Pak Tua.
Ini saya berikan untuk Anda. Disembunyikan di bawah bantal. Malam hari tidur akan lebih nyenyak. Terima kasih, terima kasih. Chen Wensheng, aku dibandingkan dengan Suking. Apa bedanya? Pengaturan. Apa? Pengaturan apa? Pengaturan dari langit. Pengaturan dari kakekku. Itu lagi pola yang sama. Aku tidak percaya padamu. Sudahlah. Jangan ngomong hal seperti itu. Ayo, Xiao Chen. Paman. Semoga kamu bahagia. Terima kasih, Paman. Episode 102. Hari ini tanggal 14 Agustus. Besok adalah tanggal 15 Agustus. Kalau 5 cacat dan 3 kekuranganmu tidak bisa diatasi, bagaimana? Kalau begitu aku akan menjadi biksu di kuil saja. Sejak itu tidak peduli urusan duniawi lagi. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi biksu. Hari ini, aku akan membantumu melewati masa sulit. Siapa itu? Wensheng. Apakah itu kamu? Kakek. Aduh, cucuku. Aku akhirnya menemukanmu. Besok sudah tanggal 15 Agustus. Apakah kamu sudah melewati ujian itu? Kalau kamu tidak menelepon ini, aku akan mulai melewati ujian itu sekarang juga. Episode 103. Kakek. Wensheng, kamu akhirnya kembali. Suking. Kakek. Kakek, kamu tahu tidak? Suking membelikanku ponsel. Di dalamnya ada WeChat. Ponsel kita terlalu tua. Selain itu, Suking menjalankan perusahaan itu, menghasilkan lebih dari 70 juta. Berikan aku gaji. Kamu tahu berapa banyak? 7.000. Lebih banyak dari Chen Datou, orang terkaya di desa kita. Bahkan lebih banyak. Lihat kamu, anak muda yang keren. Sepanjang hidupku, belum pernah keluar dari gunung. Hahaha. Lagi ngapain sih? Ngapain? Ya, naik gunung buat cari obat aja.